Iya. Anjing, abang-abangan Leria. Abang-abangan Leria. Kayaknya lagi gara-gara Doni kali ya. Kenapa kayak Doni? Jadi anak Leria masuk naik lagi tapi udah senior semua. Iya. Udah pada tua. Udah bertua tuh kan. Pokoknya- Denger-denger cerita-cerita lama kayak kemarin apa siapa Irul gitu kan. Iya. Denger cerita-cerita lawas. Gue belum ketemu Yuru lagi, Belum cuy. gue terakhir di Komifuro doang gue. Gue kemarin ke Jogja ketemu Irul. Udah ngeri di sinema. Ngeri. Jumbo. Korek Nur. Jumbo terus apa namanya? Tinggal meninggal. Iya, tinggal meninggal. Tapi tinggal meninggal tuh si Irul pas lagi susah-susahnya tuh. Oh iya. Jadi dia habis ditipu orang. Oh iya ininya. Terus PH-nya. dapat kerjaan dia dari Visinema. Wah, selamat ya. Mantep tuh. Ini ngapain nih? Ngumpul nih. Ya ngobrol aja. Asik. Ngobrol aja pengen kan lama tidak Catch up ya. tidak silaturahmi. Tidak silaturahmi. Orang-orang dekat dulu lah sebelum yang jauh-jauh gitu. Bapak kan sudah saya lihat semakin kurus nih. Diabetes kah abang? Apa Kagak. menjalankan pola hidup Menjalani sehat? pola hidup sehat. Dulu kan belentung banget kan. Belentung Pak, saya ngeliat foto saya tuh yang foto kuncung. Wah anjing, anjing. balon bangsat anjing. Itu jelek banget sih. Yon. Itu kayak di film-film Cina yang di movie. Nah, Yang lu jadi pion megang golok panjang. panjang. Pakai bagian jaga gerbang lu tuh. Gue ketawain aja, diketawain sama bini gue. Anjing, ngapain gue nikahin orang kayak begini, bunder banget. Gak ada. Yang bulat banget sekarang kinur nih udah. Gue stuck, kagak turun kagak naik. Emang udah mulai melambat Tapi metabolisme. kacau. Melambat. Harus emang gerak sih. Lari. Jalan kaki. Jalan, dah. gue lagi jalan doang. Lagi editor ya Kinur, rentan banget kena back Bisa. pain. Oh, gue udah back pain juga. Anjing. Serius lu. Tapi yang nggak sesering bini gue sering banget. Karena duduk mulu. Duduk dulu kan. Si Ais kan Pasti itu. komikus ya. Komikus dia. Anak-anak gue juga sama, editor juga kan pada sama sakit Tiba-tiba tuh kayak sakit, punggung kesini nih. Sini Umur belum ada 28, 26. Jadi renang gua. Jadi renang gua. Jadi ngelurusin. Emang ini, bener. pakai Gue juga renang. nyuruh pakai renang Ki tiap minggu. Renang. Tiap minggu enak. Gue di Sauk belum ada tempatnya jauh. Iya jauh. Ke Pamulang. Pamulang. Ya, Jauh banget ya banget, Pamulang. katanya. Yang dekat tuh udah Mau berenangnya jauh. EZN yang deket mahal. Ya Empang Iya. sebelah kan kosong tuh belum diisi. Takut banget rasanya mau masukin Ya, berenang pala. sama bancet. Masukin bancet. Bancet. Anak-anak kodok kan. Tai banget bancet. Yang belum tahu Dion nih, wah ini senior layar Senior dia. Leria. Dulu yang Ada tiga, ya, legendanya ada tiga. Legenda 3 siapa? Dion, Dion, Jonathan Lim. Lim sama Eno Eno Bening. Bening. Kemarin Eno nyanyi live di acaranya Nando. Iya itu. Itu gue yang edit tuh. Serius Gue yang edit tuh. Itu buat ini kan Si skripsiannya dia. buat tugas akhir kan, ya, buat tugas skripsi. akhir. Nah, lihat ya linknya lantar lah. Kalau mau lihat Eno nyanyi. Dipaksa anjing. Eno dateng. Kata Sunando, lagu ini sebenarnya harusnya nyanyi berdua sama teman saya. Orangnya dateng. Anjing ditembak di tempat. Dia bilang, mampus no nyanyi no. Anjing kenapa jadi gua kan? Tapi nyanyi beneran. Yang namanya Sasageo ya. Sehingga dia nyanyi yang ini. Openingnya Jujutsu Kaisen. Blue apa sih? Oh, tapi yang udah di Indo. Yang udah diindoin. Udah lucu lucu banget. Di masa itu gitu. Eno tuh. Enak tuh pada gitu tuh. Pantes. Tiba-tiba nyanyi dia. Terus gue liat di kreditnya kan ya. Wah, lirik arrange Eno Bening. Edan, sekarang dia penyanyi. Eno Bening suara. Eno Bening suara. Keren. Udah pada beda lah sekarang man. Legenda-legendanya nih. Pada struggle. Struggle boy. Struggle. Jadi struggle. Indis ekonomi. Kelindas ekonomi. Indis ekonomi nih ngaco banget nih. Anjir. BTW ini rekamannya Berapa? di era-era lagi demo. 28, ya, 29 lah inilah. Ini tanggal 9 29. ya? 29 ini lagi. 30. Lagi chaos-chaosnya nih. Chaos. 30 nih semalam lagi chaos banget. Chaos banget November anjing. belum nyampe. Udah chaos duluan. Baru 3 bulan. Nih negara mau diapain Makanya anjing nih. tolong ya. Anjir. Tolonglah Pak Prabowo. Nggak bisa nggak political boy, nggak bisa. Nggak Turun bisa. lah. Kacau, Saya Cuk. tahu Bapak orang kaya dari kecil gitu. Masalahnya bukan apa-apa. Teman-teman gue yang cuman koleksi Ultraman, buka-buka blind box. Tahu-tahu ngomongin politik sekarang anjing, soalnya udah kacau banget. Udah bener. Udah berarti. bener, iya. Yang biasa koleksi mainan Jurassic Park gitu kan padahal ya. Tahu-tahu anjing nih apa nih? Loh, kenapa tiba-tiba marah lu? Karena dampaknya terasa Dampaknya banget. berasa Sama, banget pasti. anjing.
Ntar Kena juga mau beli semua. blind box naik harga naik. Naik, pasti. harga blind box naik. Sama pasti Anjing. kerasa tuh. Kacau. Orang makin susah dapat kerjaan. Ini kayak Dion freelance gimana lu freelance? Wah, sepi banget. Gua udah setahunan kali struggling sama freelance dari Agustus tahun kemarin. Itu udah kosong mulu. Ya biasanya gue sebulan 3 sampai 4 freelance lah ya. Ada liputan, ada yang syuting gitu kan. Sekarang 6 bulan cuman 2, 3, 6 bulan, Bro. Iya. Buset. Kita yang kantornya divisi setahun aja paling 2-3 kali ya. Iya. Iya kan? Kehitung sekarang. Kehitung Kehitung. banget. Divisi-divisi tuh kehitung. Dulu Gila. kayak sebulan 2, sebulan 3 tuh bisa nyampe tuh. Iya. Kayak gue biasanya tuh liputan 3, syuting 1 gitu biasanya. Bahkan kalau lagi rame sebulan 4 syuting semua. Kalau lagi mepet-mepet seminggu jadi tuh kan biasanya gue kan spesialitinya gitu ya. Iya. Seminggu jadi. Uang cepat aja. Uang cepet gitu. Nah itu kayak gitu. Sekarang tinggal 6 bulan 3. Lah buset. Makan apa ya? akhirnya Struggle-nya gimana kira? Kalau gua strugglingnya gua percaya kan kalau ya gua kan balik kalau lu nyari rezeki Ya. lu berjalan lah kan gitu Iya. kan kalau di Al-Quran dibilang gitu. Ya udah gua do something lah. Gua akhirnya ngurusin komunitas. Jadi nyari yang nggak dibayar emang gitu. Gua ngurusin 2 komunitas sekarang. 1 komunitas sebetulnya. Ya. 2 sama 1 lagi si Indomaret lah. Koperasi lah, gue bikin koperasi komik. Jadi akhirnya gue masuk industri komik, masuk sebagai bikin koperasi komik gitu. Jadi kan ternyata yang kesulitan ekonomi nggak cuman gua kan, jadi banyak. Komikus juga banyak. Komikus tuh banyak gitu. Jadinya sedangkan harga booth di event mahal banget kan. Iya. Ya itu kita chip in lah akhirnya, bikin circle. Itu gue ngurusin di Maret. 1 lagi gue ngurusin komunitas baca komik lokal. Gitu. Jadi kan kalau di bisnis kayak gini kan community itu penting. Lu misalkan AP kan bergantung sama community-nya AP. Kalau live streaming dia bakal nonton lu. AP itu udah singkatannya, bukan asal-asalnya anak-anak Prabowo. Anak-anak Prabowo. Udah Siap. beda. Udah beda ya. Udah beda. Udah beda ya, benar-benar. Terus Iya kan, akhirnya pada saat itu ya kebentuk lah kan, community-nya kebentuk, bisnisnya yang teman-teman bikin komik jalan. Oh, gitu. akhirnya ekosistemnya jalan. Ekosistemnya sedikit jalan lah. Jadi gua ada yang bikin, ada yang jualin, ada yang baca gitu kan. Iya. Ya udah tuh jadi bersinergi yang lumayan. Jualan ke event-event nutup, buat hidup nutup akhirnya. Gitu. Karena masuk ke ranah-ranah yang menengah ke atas tuh nggak ambil, bener-bener yang orang atas doang yang ambil. Jadi kan kalau lagi krisis sebenarnya yang nggak keganggu tuh bisnis-bisnis atau bidang-bidang yang orang-orang yang kelas atas doang yang bisa akses sebenarnya. Nah kalau lu punya keahlian yang untuk nge-serve orang-orang di atas, lu akan aman gitu. Misalkan lu padel gitu, lu nemenin mijitin orang padel tuh kan ada tuh. Dia itu nggak bakal mati bro. Mau cobain? Mijitin. Bisa mijit? Bisa, Mijitin orang padel lu lihat deh. Semua cewek-cewek Kayak yang kalau mijitin Bahlil nggak mau gua. Gue pencet kan, suratnya sama gua. minggu ini harusnya ada loh padel merah putih anjing banget. Oh, iya. Ih di Metro TV itu padel merah putih anjing, orang pada demo dia padel bangsat anjing. Tai anjing. Aduh. Gitu. Itu sih jadi strateginya komik sebagai benda koleksi kan mahal. Satu bukunya 100 Iya. ribuan. Iya, lumayan itu. Yang beli emang cuma orang-orang yang punya duit gitu. Jadi ya kesana lah akhirnya gue. Wajar juga mahal karena selain idea cetakan nggak bisa Ya, masif. cetakan kan Iya, cetak nggak bisa masif. Kalau cetakan bisa masif mungkin harganya bisa turun. Percetakannya di sini nggak rata, yang bagus Revo. Revo juga nggak semua bagus. Mahal lagi sekarang. Iya. Gue tadinya di Revo cetakan gue. Terus ke sono anjing 3 kali lipat, 2 kali lipat naiknya. Katanya jadi kalau nih ilmu juga. Jadi kalau di percetakan tuh ternyata setiap lu ngeprint tuh ada bits istilahnya, kalau nggak salah bits atau apa gitu. Jadi setiap lu ngeprint itu ada limitnya. Nanti limitnya itu ketika limitnya lewat, mesin lu rusak. Iya. Oh iya. Itu Printer ada, gitu. jadi dibikinnya Oh. subscription. Jumlah yang itu udah termasuk biaya bulanannya udah ada. Jadi nanti tinggal di reset bitsnya sama si printernya gitu. Nah itu yang bikin mahal cetakan kita sekarang. Jadi kalau masih ada yang bayar murah, berarti cetakan dia cetakan lama. Mesinnya mesin lama, bukan mesin baru. Kalau mesin baru udah nggak bisa lah menyetak banyak-banyak, dia bilang. Ada biaya bitsnya itu per lembar berapa perak gitu. Ya tapi kan gambarnya beda ya. Iya Hasilnya beda pasti. Hasilnya beda. Makanya kan yang di Senin-Senin itu semua plotter. Jadi gede banget printernya. Jadi nggak pakai begitu-gituan. Mesin lama.
nggak mau dibordir, komik bordir. Itu bahasa komik di bordir. Ada sih. Bisa. Tapi banyak banget. Itu banyak banget. Tapi itu jadi art Iya, jadinya. jadi art. Iya, Bikin kayak bisa. cuman 5 lembar 8 halaman. Bisa, Mas. Pokoknya Yang beli kan zin-zin berarti gitu. lebih niche lagi yang beli. Sangat niche. Sangat lebih niche. itu lebih susah lagi. Orang ada skemanya kan, ada komik ya. Habis itu ada zin, itu skema Iya, lagi iya, tuh, skena lagi tuh baru. Nah zin tuh lebih niche lagi. Berapa tahun itu lu akhirnya sampai komikus ini bisa bukan mandiri lah ya, bisa ada yang beli nih akhirnya. Sebenarnya dari awal bikin mereka semua bukan orang biasa sih. Gue punya privilege lah, teman-teman yang gue kenal itu emang orang-orang di belakang industri semua. Jadi yang gambarin Tai Lalat. Di Tai Lalat tuh Tai Lalat kan krunya ada 10, 11 gitu misalkan. Nah, salah satunya ada yang tim bareng sama gue. Terus ada yang orang belakangnya Juki gitu, yang editorial komik, yang bikin. Jadi sebenarnya mereka semua udah di dalam industri sebelumnya gitu. Tapi Cuman nyari sampingan terus lah. nyari sampingan akhirnya membangun reputasi sendiri lah gitu. Makanya kenapa nggak langsung dari nol banget ya. Kalau ditiru sebenarnya gue punya advantage itu lah, teman-teman gue pada punya advantage itu. Kayak yang orang-orang kerja di Bumi Langit, yang bikin Gundala, semua join di koperasi yang gue bikin, si Indomaret itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya langsung jadi, udah jadi Mik sebenarnya Mik. Tapi kan gue yang baru ya. Iya. Gue yang baru itu kaget juga, ternyata skena komik tuh duitnya gede. Nah, gue penasaran malah emang skena komik Indo ada duitnya ya? Gede. Karena banyak yang appreciate secara karya tuh, banyak yang appreciate gitu. Apa ya, mungkin juga nasionalisme kali ya. Karena kan Jujur gue aja ya. ngomongnya kenapa gue punya pikiran gede atau enggak, literasi di sini kan rendah banget nih. Nah iya, jadi lucu sebenarnya. Lagi gue bilang tadi ya, ini menengah ke atas, yang atas itu banyak. Spendingnya gede. Buat hiburan. Buat hiburannya gede. Maksudnya beberapa ada ya, mereka kan akhirnya yang berpendidikan kan, yang beli komik kan. Ya itu beneran, mereka koleksi, mereka review, mereka ini. Banyak masalahnya di industri komik, lebih banyak daripada kita di video sebenarnya. Cuman kalau lu masuk, seru. Maksudnya lu bisa hidup di situ. Maksudnya gue sih nggak pernah bilang industri komiknya jelek ya. Maksudnya gue bilangnya buat kita yang baru, dan apa ya, kan pemerintah tuh lagi, ini lucu sih. Jadi pemerintah tuh kan lagi gembor-gembor, IP gitu kan. Tapi yang dilirik tuh ya film, animasi. Which is tuh mahal. Barrier entry buat orang barunya itu susah. Lu bikin animasi nggak mungkin, nggak 100 juta tuh udah nggak mungkin. 2,7 miliar. Maksudnya lu indie nih. Kecuali lu ngerjain sendiri semua. One for all sendiri. 6,4 tuh. 6,4 miliar. Ngalahin siapa? Shingeki no Kyojin gitu. Apa? Ngalahin Demon Slayer anjing. Demon Slayer 6,3 per episodenya. per episodenya. Makanya kan gue bilang komik tuh yang paling gampang gitu. Mungkin juga karena kondisi ekonomi ya. Jadi kalau lu ngelihat di toko warung atau apa makanan yang tadinya ukurannya gede jadi pada kecil-kecil. Nah, komik juga termasuk yang kayak gitu. Kita yang tadinya bisa syuting film pendek, nggak bisa. Jadi ngecil jadi komik. Duitnya buat bikin komik doang. Jadinya gitu. Jadi sekarang gue selalu encourage teman-teman gue kalau misalkan mau proof of concept gitu, misalkan mau pitching atau mau bikin, gue punya ide film pendek nih. Ya kalau nggak cukup duitnya bikin komiknya aja dulu gitu. Karena gue akhirnya gue dapat akses lah karena berjejaring, dapat aksesnya ke Aircraft. Jadi gue sekarang lumayan lah dapat di circle-nya Bu Wamen gitu-gitu, lumayan lah. Mereka support banget gitu kan. Nah, itu gue lagi encourage kalau mau bikin sesuatu, misal IP atau apa, mulailah dari komik. Itu yang gue lagi campaign gue pribadi lah. Ke kementerian, ke teman-teman yang bikin komik, ke teman-teman yang bikin film gitu. Kalau budget tuh mahal, bikin komiknya dulu aja. Gitu. Komiknya judulnya Prabowo Pahlawanku. Bikin nih. Gambar saya bebas, gambarnya bebas. Gambarnya mau stickman juga apa, stickman. Nanti ceritanya kan. Yang penting ada logo Mawar. Anjing goblok. Gue tolol. Fadlizon pasti akan bikin itu. Bisa jadi buat tahun depan. Tapi Fadlizon gokil loh. Kenapa? Koleksi keris dia banyak banget. Dia nggak koleksi komik. Nggak koleksi komik. Juga dong. Dia koleksinya keris. Keris buat apa? Ngeri amat. Ngeri banget. Baca. Ngeri banget. Koleksinya ngeri banget. Keris Dia salah satunya orang di Indonesia yang koleksi kerisnya banyak banget. Lu bisa cari dah di YouTube. Ngeri banget. Tuh orang kalau kenapa dia jadi Menteri Kebudayaan ya karena dia koleksi kerisnya ngaco. Baik banget coy. Masa gara-gara itu?
Ya bukan, maksudnya dianggapnya orang paham. Dianggapnya orang paham. Orang paham. Saya lebih banyak yang paham sebenarnya sih menurut gua dibandingin Fadli John. Tapi tidak koleksi keris. Dibandingkan Fadli John sih masih banyak yang lain sih menurut gua. Solepati. Iya. Kalau dia lukisan. Dia bisa ngelukis merem loh. Fadli John nggak bisa loh. Iya, Fadli John nggak bisa. Fadli John bisa berdiri keris. Ya kalau keris berdiri mau diserang banyak. Banyak serang, tinggal cari. Kalau cuman Tuh, video Miko yang itu rent free di kepala gue tadi. Ngekos di kepala gue dari. gua aja udah lupa dengan video itu. Apaan nih? You tag in. Putih banget lu sekarang, kusem banget nih anjing. Jangan capek Yon. Jadi kepala keluarga itu. Iya, kepala keluarga ini kenapa capek anjing. Wah anjing, begini ya bapak gua dulu capeknya ya. Gua bilang anjing. Ternyata ngeraba-raba. Iya, pantesan bapak gua dulu sering bohong gua bilang. Oh kayak gini nih capeknya Makanya suka berkeluarga. ngeledekin bokap lu suka ngeledekin bokap lu sih. anjing. Justru karena sudah Lu berdamai. kasih peluit nepak ke depan. Jadi Enggak. tukang parkir. Kan banyak teman gua lu kayak, wah lu mau bokap lu begitu. Iya. Gua tuh panjang supaya bokap gua bisa ngobrol kayak gini gitu, tuh. panjang ya. Karena bokap gua tipe boomer zaman Iya. dulu yang nggak terlalu dekat sama Tapi gua anak setuju gitu sih, loh. apa ya, kalau ngomongin orang kita umur segini terus deket sama orang tua tuh ada perubahan kalau di gua. Akhirnya gue bisa ngeliat orang tua tuh bukan sebagai otoritas Bener. gitu. Jadi ya tetap orang biasa dia gitu. Ya, dia juga akhirnya bisa membuka diri untuk bercanda sama Iya, anaknya. bercanda. Walaupun sebenarnya ya dulu main gitu Main, ngobrol, ya. cuman Nggak deep lah ya. nggak sesantai Nggak itu lah. sesantai itu ya benar. Dibandingkan sama nyokap gua gitu Iya, kan. Kalau iya, sama bokap gua dulu kan ya gua orang Sumatera. Otot. Marah kalau ngomong nadanya tinggi-tinggi kan. Tinggi, iya. Anak ya dianggap anak aja mau umur 25, 26 gitu. Kalau Iya. ada masalah, Kacau ya? lu nggak usah tahu nih urusan orang tua kan kayak gitu. Iya. Tapi prosesnya panjang, makanya teman-teman gue juga, lu parah banget sama bokap lu bercanda begitu, suruh jualan narkoba. Ya. Lucu banget. Prosesnya panjang kata itu gue. prosesnya panjang sih. Lu nggak bisa bercanda kayak gitu karena bokap lu. Iya, itu tuh privilege tau sebenarnya. Gue baru bisa ya semenjak bapak gue sakit gitu. Iya, Dia iya, baru iya, mulai iya. membuka diri gitu. Tapi kalau event-event komik gitu kan yang datang kayak anak-anak kecil gitu atau orang-orang dewasa. Justru sebenarnya ada dua yang gede. Yang pertama tuh yang emang ya kayak kita ya, apa first jobber sampai kalau di Jakarta ya, first jobber sampai emang kolektor ya, Iya. gitu. Yang datang. Jadi ya keluarga pun ada. Yang kedua tuh keluarga sebenarnya. Keluarga. Jadi demand terhadap komik itu cuma dua menurut gua. Yang pertama tuh komik anak, yang satu lagi ya Gue komik koleksi dewasa. komik anak. Komik dewasa gitu. Jadi emang dua itu marketnya gede banget. Iya. Dan jarang ada yang tap in. Jadi kan kita kan semua seniman ya. Sedangkan gue pribadi gue nggak bisa bilang gue seniman. Maksudnya gue duduk di dua kaki. Gue bisa ngitung bisnisnya, gue bisa berkaryanya, gue bisa gitu. Jadi gue selalu kalau di teman-teman komik tuh ya kalau mereka memang BU gitu ya mau nggak mau mereka harus lihat market yang paling gede di mana gitu. Misalnya kayak komik anak gitu atau komik remaja. Komik anak ya relatif sekarang maksudnya ya kalau cetakannya bagus kayak tentang anak tuh. Iya banyak. Itu mahal, tapi kalau yang Mahal. sedang-sedang Nah ya itu kan 30.000 satuan. ya, gitu-gitu. Nah itu gue lah apa ya kalau ngobrol sama teman-teman komik ya gitu. Emang komik anak tuh lagi gede banget. Terus yang remaja mah itu tuh justru malah sosok lah. Iya. Tapi kan lagi-lagi tadi gue bilang karena gue bisa duduk di dua kaki, gue bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalkan full seniman itu maka bisa jadi cuman idealis gitu. Iya. Jadinya ya bisa nggak laku gitu. Kayak gitu. Ujung-ujungnya asam lambung nggak bisa gambar. Nah, iya. Kayak Makanya. komikus Jepang. Iya makanya. Tapi menurut gua malah sebenarnya nggak tahu ya, ngelihat masa depan animasi komik tuh di Indo nih malah akan mulai naik 5 sampai 10 tahun ke depan menurut gua. Iya. Justru malah sebenarnya udah naik. udah mulai. Kok. Orang udah bisa terima lah. Udah bisa nerima. Motor ini sudah bisa. Udah bisa menghargai produk lokal gitu. Kacau banget, banyak banget produk-produk kalau dibilang. Jadi gue tuh jadi dari komunitas itu ada program gue. Iya. Jadi mengarsip, mendatabase dan mendigitalisasi judul-judul dan komik Indonesia itu ada berapa sebenarnya. Jadi kan kalau gue ke kementerian tuh nanya, emang kalian bikin ini tuh ada berapa sih? Berapa judul? Setahun berapa judul? Berapa orang yang bikin? Nah,
komik Indonesia tuh kenapa bisa dibilang, jadi ada isu di kita tuh, di teman-teman komik tuh bahwa komik Indonesia tuh industrinya nggak ada. Karena tidak ada datanya, Mik. Iya, benar. Nggak ada datanya, nggak ada strategi yang bisa diulang gitu. Jadi cuman ya kita bisa bikin apa aja di sana aja, ya itu mah bukan industri, itu komunitas gitu jatuhnya. Nah, akhirnya kita inisiatif teman-teman baca komik lokal, Komikus, nama website-nya Komikus pakai Q. Itu kita ngedigitalisasi komik Indonesia itu udah berapa? Itu ternyata gue udah ngedata sama teman-teman di Komikus itu ada 5-6 ribu judul. Sebanyak itu komik Indonesia gitu sebenarnya. Ya itu gabungan tuh semua di event Komifuro, di Cibikon, di apa namanya ya, teman-teman dari Bumi Langit. Banyak lah pokoknya event di Komipara Jogja gitu kan. Kota seni ya itu banyak banget komiknya gitu. Kalau misalkan gue punya cerita tapi gue nggak bisa gambar. Range-nya tuh dari 5 sampai 10 Mik. Sama kayak bikin film pendek. Makanya kenapa gue bilang 5 sampai 10 juta. iya, range-nya. Untuk bikin satu buku komik, halamannya 35 halaman lah maksimal. 24 sampai 35. Bisa dibawa lah kalau lu kenal sama kreatornya apa-apa gitu kan. Itu sama biaya cetak ya? Iya. Berarti gitu. Daripada kayak jadi Raffi Ahmad bikin animasi Cibung Abubu. Gua kalau ada duit bikin kado itu buat anak gua kali ya. Nah, bikin kado buat anak ya. Jadi lu bikin anak lu nih. Ayahku bukan anggota dewan. Nah, iya. Ayahku bukan Fadlizon. Ayahku bukan Kementerian Kebudayaan. Komik karya Babo Okim. Oh 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Sama kayak bikin film pendek. Kan film pendek kan 10 juta, 15 juta gitu kan. Kayak gitu. Itu sih kalau mau chip in, mau coba masuk, mau coba peruntungan. Satu buku tuh. Satu buku. Dan itu udah pasti bisa dijual. Per bukunya 100 ribuan. Berarti kalau mau balik modal ya sekitar lo harus bisa jual 50 ya, sampai... udah pasti habis. 50 udah pasti habis. Udah pasti habis. Kalau komik lu bener bagus udah pasti habis. Bikinlah Nur. Udah pasti habis. Saya emang bisa kok, ya gambar jangan gua, kau saja. Enggak kan gua bilang, kita kasih ide aja orang artis yang gambar. Iya, carilah ya kan followers lu banyak nih. Collab aja, ada yang bisa gambar bagus nggak? Ya. Kirim sini, ntar di pitching gitu, mana ya, gambar bagus. cerita. Iya. Kan kalau followers enak collab. Iya benar. Ya kan bisa bagi hasil. Enggak, waktu itu ini pas lagi Komifuro tuh yang lu bilang si siapa? Yang pernah jadi Jenderal Pavlichenko. Oh iya, Esa. Dia cuma bikin berapa tuh? Abis. Abis. Itu gambar iseng banget kata dia. Iseng, iya iseng. Ceritanya juga ngawur. Abis. Gak tahu katanya nggak jelas, pokoknya itu gambar kagak jelas. Oh, iya. Iya. Tapi lucu, Iya. maksudnya konsepnya rapi gitu maksudnya. Orang tuh bisa beli konsep gitu di sana, di komik tuh. Itu iseng doang terus dijual, abis. Nggak banyak, cuman ya lumayan kan abis. Nggak, dia cetak gitu. 100-200 loh, Iya. abis. Lucu juga ya. Kalau ada duit gue pengen sih buat lucu-lucuan sebenarnya. Buka di ini, buat tes aja gitu. Ya, buat bikin. ngetes gitu. Dia tinggal Sewa titip, satu booth. nanti nitip di gua bisa. Enggak kan, ternyata sewa satu booth udah. Oh iya bisa. Ngeprint. Niko gini doang nih. udah gitu. Sama jual buku udah. Nggak ada orangnya yang jaga udah. Bugil Sandes dari komik ya. Kan? Iya tuh, wah anjing tuh Bugil Sandes keren banget sih. Jadi kayak Kapten Kolor tuh nggak lo? Keren anjing. Kolor. Kayak Kapten Kolor anjing. Tapi kan dulu ada yang gambar Nadine. Oh, Ada, iya. bener. Apa sih zaman-zaman webtoonan tuh. Iya. Keren itu. Yang gambar Nadine dulu. Iya juga ya, lu udah Pernah. bikin komik juga ya, Bugil Sandes ya. Tapi ya cuman ya apa sih sebutan bukan komik kali Riding the Wave ya, Riding the Wave. Nggak tahu lupa apa zaman Comic strip, webtoon comic gitu. strip. Strip ya, strip. Maaf, 4 panel. Iya, ya. Panel, empat gue bikin ceritanya. Laku itu komik 4 panel. Enak. Nadine yang gambar. Nadine lagi aja, Din. Lu. Stres banget kerja. Stres banget kerja nih ngerjain komik Inur. Anjing. Tapi Nadine udah di Bali sekarang. Bisa remote mah bisa. Dia mah kan gawanya emang remote dia. Iya, dia Full remote remote ya? bisa, dia lagi happy nih ngangkat-angkat beban. Iya. Sama stressful kerjaan mending ngerjain komik Tapi Inur. gua kalau ada pikiran juga kayak udah susah banget di ibu kota nih pengen cabut. Kalau ada duit pengen cabut ke daerah Jawa, Dieng apa ke ya. Bali. Dia yang enak sih, dia. Maksudnya ke Bali ke kampung mak gua Purwokerto gitu. Gua tuh kemarin kan nyokap gue sakit ya. Gua tuh sempat di Tegal 1 bulan gua. Di Tegal. Itu kacau sih. Makanan enak banget cuy. Murah-murah, Satu murah. santuy. Tegal Darda tuh di Tegal tuh. Proud gua nih. Tegal pride gua. Padahal bukan orang Tegal gua, tapi tiba-tiba tinggal Tegal sebulan anjing enak banget. Tegal yang daerah dingin, ya. Agak Panas. pantai, Bro. Panas, Bro. Itu panas banget tuh. Iya. Itu aja gua betah.
Gue di Purwokerto, di Purbalingganya. Oh, Wah, enak banget tuh. Enak banget. Harga murah, orangnya santai. Tapi sebenarnya sedih loh, harga murah sebenarnya sedih. sedih, sebenarnya. sedih. Kan pendapatan daerahnya kecil banget Iya. berarti. Cuman kayak anjing ini kerjaan, bukan kerjaan ya, industri macet apa segala macem. Kayak gue kalau ke Jakarta, lihat orang pulang pergi Jakarta gitu, syuting doang gue ya misalkan. Gila, respect ya tiap hari orang pada kuat-kuat Makanya ya. kita kan dulu di situ ya. Iya. Maksudnya kita macet-macetan. Gue sama Kinur. Kinur lah dulu. Lu lihat aja kita balik jam berapa? Jam 2, jam 3 biar kagak macet Iya, tai kan. banget sih itu, parah. Ternyata masih sampai sekarang Masih. tuh kayak Ya itu doa gue ya, anjing, 2016 kan gue layarnya dari Serang kan. Iya, lu masih dari naik motor. Serang ya? Kadang masih dibangun tuh. masih dibangun. Hujan, Wah. macet. Oh, gue gak bisa napas gue. Gara-gara saking macet ya, udah kopa aja, masih ada kopa aja tuh. Ya Allah, Abah pengen kerja tapi jangan di Jakarta, gue bilang. Iya. Akhirnya dapetnya Tangsel gue. Enak Gila mau mati gue rasanya Yon, gila. Udah nggak ada deh. Gue tuh ke Jakarta bisa dihitung pakai tangan gue sekarang. Sumpah, sama gue juga. Sama sekarang gue Bisa juga. dihitung pakai tangan. Gue juga oh itu kota ya bener ya. Baru berasa gue. Dulu kita kan komuter bolak-balik kayak santai aja jam 7, jam 8. Sekarang berasa nggak mau. Berasa gua. banget Soalnya gua. Kalau nggak perlu-perlu Kalau nggak perlu amat nggak perlu ke bener. Jakarta deh. Iya. Kacau. Gua Macet udah- banget kalau weekday itu gila. Ngajisnyo itu. Gue udah komuter udah pakai kendaraan umum. Lu naik motor nggak BEP anjing. Iya. Kagak BEP anjing. BP. Kagak BEP asli. Lu pikir lebih murah, lebih cepet kagak juga, macet anjing. Sekarang paling untung naik Transjakarta. Naik KRL. Naik KRL, udah. Bawa skuter listrik aja Iya udah. udah skuter listrik udah paling hemat dah. Geteng-geteng lah tuh. Bensin mahal, Masih mahal. macet ya kan. Nggak ada lagi di Shell anjing. Habis semua. Suruh beli ke Pertamina. Iya, suruh beli. Pertamina. Ada produk bangsa. Produk bangsa. Kami hadir. Kata lo. Ini nih Bahlil Bahlil, fotonya Bahlil. gini. Coba Bahlil lewat depan. Bahlil dia mah bukan Bahlil, Bahlil Ini gue anjing. lagi syuting ini Bahlil lewat depan gue panggil sih. Gue kencingin anjing. Gue beliin COC. Nggak beliin COC ya. Beli COC. Layarnya masih ada gimana Yon? Kayak sekarang nih. Harusnya kaya banget Wah sih. kaya banget ya. Harusnya kaya banget. Karena Iya sih benar sih. Iya kan? Pasti. Harusnya kaya Sebenarnya banget. iya. Kenapa sih? kreatornya gede banget semua sekarang. Karena apa yang dibikin layarnya dulu, orang baru pada bikin. Iya makanya. Orang baru pada bikin lu. Ya ilah. Orang sekarang main gameplay. Kita udah main game bareng anjing dulu anjir. Lu pada gameplay bareng apa? Ya misalkan YouTube ya udahlah konten lu pada shifting ya bisa TikTok kan Ya banyak TikTok juga. bayar, Iya. sama juga tapi kontennya kita Cuma udah kalau layarnya masih ada, Dennis nggak main film. Tapi itu sebenarnya. Jadi kalau dibahas harusnya Dennis dulu kepalanya Dennis. Jadi Iya. di mana-mana Iya sih, ada iya. Dennisnya. Dulu kan kita kepala kita yang terkenal jadinya kepalanya kan muka-mukanya gitu. Identity. Tapi kadang-kadang lucu ya, masih ada yang inget gitu. Bang gua nonton layarnya, gue ke Jogja dan bang gua nonton layarnya, wah gitu kayak wah, ternyata kalau nggak gara-gara gue nggak bikin gini gitu kan. Kayak The Jokers, The Jokers anjing. Jokers. Gak ada adu apa, Nggak ada, kalau nggak ada adu apa nggak ada The Jokers. Ternyata gue nontonin dia nontonin gue. Iya, anjing dia ngewe NMAX kan tuh. Salome. Salome Squad anjing lah. Kinur, lu pasti belum lihat ini kan. Anjing Jokers bangsat. Sekarang dia unboxing PSHT ya. Tai anjing. Lalu tongolin ting gitu ya. Ada The Jokers ting. Protesnya ada tapi belum dia Ada, Kinur. udah kelar, offline udah kelar. Ya, udah. Sebenarnya mah udah kelar. PC-nya Kinur sama handphonenya canggihan handphone. Ngeditnya. PC gue udah ngaco. Ngedit Ini. kepet. CapCut ya. Kayak kepet ngebalik. Nggak percaya kan? Nge-lag. Lu lihat nih, lu dulu ngedit dah. Gua lihat. Anjing. Anjing Nur, ini lagi ada brand nih, tap in. Nggak Ngedit percaya. handphone aja biar cepat, gue dikejar-kejar nih. Gak percaya Biko. Gue bilang, Gua anjing, nge-lag. lu jual lagi tiket tuh ke Jepang, kata gue. Lu beli PC, malu jadi Malu. Tetangga malu, gua bilang. Malu anjing. Tapi emang anjing sih. PC sekarang tuh kayak nggak jelas. Lu order mahal-mahal sekalian, nggak bisa di tengah-tengah Nggak gitu. bisa, nggak Nggak bisa. Nggak bisa di tengah-tengah. Tapi emang PC ini udah tua banget, dari Sama, 2 tahunan. 18. PC-nya Kinur aja udah gue jadiin pajangan di rumah dulu gue beli. PC gue yang waktu dijual di Dijual rumah. gue yang beli tuh. Kan beliin Dion tuh. Data A2P lama masih ada di gua tuh. Nggak gue delete. Anjing. Gue bikin malu aja lu Nur, lu ke Jepang mampu, ganti upgrade PC nggak mampu. Mahal banget Mahal masalahnya. banget sekarang. Kacau. Orang sekarang jualnya kubus-kubus gitu tau gak lu? ITX kecil. sekarang. Itu mahal ya. Itu mahal banget. Bukan cuma Bang Izi itu Padahal- banyak tuh Bang Izi. Bang Izi banyak. punya 4 Bang Izi. Iya, Bang Izi mah Isinya punya 4. server dia kan AI-nya ngulik sendiri. Kayaknya punya PC sendiri. Punya PC sendiri dia. Udah nggak bergantung sama ChatGPT. AI-nya sekolah sendiri. Iya, Gerak sendiri gerak misalnya. sendiri. Mau ngepost. Iya, mau apa-apa dia mah.
Anjir ngeri banget Bang Izzy ya. Bang Izzy. Tapi Bang Izzy dari dulu emang pinter. Genius. Iya sih, emang iya sih, udah beda Sebelum level. orang pakai memang. AI dia udah tahu Kita AI. iya. kita dari dulu di layarnya juga Bang Izzy Udah top of mind. top of mind lah. Dia berpikir yang kita nggak pikirin Pikirin, dari ya. dulu. Dia udah berpikir Tapi emang nggak bisa dikonten. Maksudnya orang-orang kayak Bang Izzy nggak bisa dikonten. Dia emang harus berdiri sendiri, kita support. Emang nggak bisa. Mantep. orang belum pakai Ethereum dia udah pakai. Iya, udah punya pakai, udah masalahnya. punya. Iya. Emang bermain nih main. Zaman gua masih nagih invoice ke layar ya nggak dibayar-bayar. Izzy udah pakai Ethereum. Iya, main Ethereum. Zaman baru apa namanya? Tanda tangan kontrak sama Lim layar ya. Ini sih udah main After Effect. Iya, udah main After Udah Effects. Shopify TV. Iya, Shopify TV. Shopify TV, anjing. Kinur baru belajar itu. Shopify TV. Izzy emang udah ngeri banget sekarang. Jadi kalau ditanya Izzy kenapa begitu, karena dia dulu udah memberikan sumbangsihnya ke komunitas, sekarang dia harus terbang. Orang-orang layarianya sebenarnya kecepatan hidupnya. Maksudnya dia Asli. terlalu keduluan gitu. Iya. Iya. Hidupnya di depan banget, terlalu depan orang-orang. A2P aja sekarang banyak banget jenisannya. Iya anjing. Gen-Z itu Gen-Z, lebih iya. nerima jokes-jokes Iya. saudara kayak gitu. Iya, maksudnya telat banget lo anjing. Terlalu dini, masa nggak kemakan. Iya nggak kemakan ya. Kadang gue sering banget sebel banget kayak orang bikin kayak apa, bikin cerita kayak kemarin lah si Kristo kan baru rilis tinggal meninggal kan. Dia nge-tweet pengen banget nih bikin The Office Indonesia gini-gini ceritanya, karena kan karakternya kan di kantor Iya, gitu. Anjing kita udah bikin 200 episode anjing, 2000 berapa tuh? 2014 ya? Iya, 2015 16. 15 tuh udah 200 episode. Syuting pagi, tayang sore. Ceritanya tentang kantor yang aneh. Terus formatnya kayak The Office, maksud gua gila banget ya. Udah jauh banget gitu. Jauh. Eno Beningnya udah punya karyawan. Iya. Dari dulu dia punya karya. Tapi sekarang lebih aktif Lebih aktif. karyawannya. Bisa ngelempar Clinton. Iya, Udah nggak ada yang megang. Udah nggak ada yang megang. Ada geng Clean Sound sekarang, anjay. gitu. Ngeri. Tapi mantep sih, mantep. Gue sih nggak ini gini ya. Gue tuh Respect. respect banget gue. Cuma kelakuan masih sama. Ngasih Eno Oh Bing, emang harus. Eno Bing, Eno. Iya, Eno Bing. Masalahnya kalau lu nggak kenal Eno, Eno tuh itu internal jokes banget. Iya. Yang tahu Eno sekarang itu beda. Itu beda. Nggak, kita tahu Eno yang sekarang itu sama. Kita tahu sama kan. Sama. Kalau orang pikir enggak, ini bukan Eno kalau gue. Enggak, lu nggak kenal berarti. Lu baru kenal lu. Lu baru kenal lu. Lu belum pernah ribut kan sama Eno. Gue pernah ribut sama Eno anjing. Waktu acara apa buat layar aja ke konten. Produsernya dia ya. Iya. Gue disuruh nulis konten. Gue disuruh nge-host. No, lu kan yang produser. Gue disuruh nge-host sama lu. Kenapa jadi gue yang nulis? Terus gue juga yang nge-host. Kalau Pakai- gitu mending posisi lu gue gantiin aja. Akhirnya dia nulis cerita. Nulis beritanya. Dulu ada yang baca-bacain berita tuh. Iya. Anjing jadi gue nyari berita, no. Harusnya kan kerjaan lu anjing banget sih, no. Lepas tanggung jawab. Gue mau dibego-begoin. Gue dibegoin sekali dong sama Dion pakai topeng Rey Mysterio. Botikus anjing. Buat Indosat itu. Kagak. Kagak. Ini coba lu pakai. Ini gue pakai tuh. Pesing sih. Maaf ya, Mik. Kagak apa, tapi itu lucu gitu. Jadi cerita gitu. Memorable. Pokoknya ya serunya maksudnya kita masih saling ini sih. Iya. Kayak Dion dulu kayak jadi butuh talent nih, budget segini, udah bantuin dah gitu. Enggak pernah perhitungan gue Iya. mah kalau kerja. Anak-anak mah masih kalau bisa bantuin ya. Gitu. Benefit temenan sama gue mah gitu, lu bantuin gue bantuin. Iya. Gak Gua- ada hitung-hitungan banget gue mah. Lu makin harus jadi talent, budgetnya segini. Ya Ayo, udah gas aja lah. Aja lah. Apalah, gas aja lah. Oh gitu ya udah sama Dion. Ya gue berusaha, itu sih gue berusaha ngasih value ke teman-teman gue, kalau gue bantuin gue pasti gue bantuin gitu. Gue kasih cari solusi. Susah boy, cari temen tuh sekarang susah. Susah. Ngerasa gak sih lu? Udah susah Iyalah. ya gue nyari temen sekarang. Makin Nggak ada, tua gua tuh nggak ada circle teman makin baru, iya. sempit. Nggak ada gua. Nggak ada temen baru kan. Susah cari temen, makanya kayak dijaga banget. Gue ngejaga banget teman-teman gue. Apalagi kalau teman-teman lu yang dulu udah pada nikah tuh, udah pada pisah-pisah tuh pasti. udah malas nongkrong. Gua kalau nggak penting-penting banget juga malas keluar gua sekarang. Mending istirahat, gua tidur sumpah. Gue capek banget di rumah. Gue pernah tuh sekali tuh, gue masih berasa berdosa sama Cecep. Sampai sekarang gue belum samperin Cecep. Gue udah janji pengen nemuin Cecep. Waktu itu emang Dennis ada acara kan, Kinur cuti, partinya Dennis lah. Yang ulang tahun, ya, ulang tahun. Tapi lu datang Nur. Dia datang, dia cuti. Iya, Miko agak Gue bisa. habis syuting TVC. Oh,
tapi lu syuting TV. Sosial energi gue udah habis banget nih. Dong. Woy, Ya, wajar lah. ini nih gini-gini, parah lu gue dateng ini. Sorry banget sih, Cep, gue udah lagi nggak kuat banget ketemu orang banyak. Gue bilang, gue habis ketemu orang banyak, energi gue habis kan. Iya. Gue udah nggak tahu kenapa nih lagi nggak sanggup gue untuk ketemu orang. Ah parah lu, gue lagi di sini aja kagak dateng. Tapi emang gak enak, Tapi ya gue lebih respect sih, maksudnya gue sekarang gue lebih respect sama teman-teman gue yang kalau dia capek, dia jujur gitu, jadi nggak alasan lu gue ada keluarga atau apa, tapi dia bilang gue capek ketemu orang nih, ada gitu. Gue lebih respect sebenarnya karena gue ngerasain juga anjing kayaknya kalau udah berteman bener mah harusnya lu bisa ngomong apa aja ya. Harusnya gitu ngomong apa adanya tuh jadi nggak daripada gue bohong ya kan. Daripada bohong. Aduh ada kerjaan nih gitu kan kayak. Jadi bohong ya, gue bilang gue capek banget, gue habis syuting. Iya habis syuting ini. Ketemu ratusan orang nih. Malah gue lebih respect kalau bisa cerita bener gitu sih. Kerasa gitu sosial energi itu bener ada ya. Gue aja gue baru nyadar bahwa gue ternyata lebih ke introvert daripada extrovert gue. Ternyata gue energi gue banyak, nggak bocor baterainya. Tapi ngecasnya gue nggak bisa ketemu orang. Gue ngecasnya tidur. Di rumah sendiri, gambar, kayak nonton film, kayak apa. Pokoknya sendiri dah. Itu juga gue discovernya karena bini gue gitu. Jadi bini gue ternyata yang orang-orang bilang introvert, ternyata dia extrovert. Dia ngecasnya ketemu orang. Tapi ketemu orangnya nggak boleh sama. Jadi teman-temannya bini gue tuh aneh-aneh. Ada yang damkar, ada yang orang laut, ada yang polisi brimob, ada yang pokoknya temennya aneh. Gue ketemu yang ini, ketemu yang itu. Anjing aneh banget tuh. Orang komikus. Kalau ketemu yang komikus kadang-kadang gue udah capek ketemu yang komikus gitu. Gue mau ketemunya yang chef, yang apa, yang orang pasar, yang gitu dia. Jadi akhirnya ternyata bini gue lebih ekstrovert ngecasnya gitu. Makanya kayak lu berarti introvert tuh ngecasnya. Ya gue kadang kalau udah ini, gitu. Gue juga sadar kayak orang nyangka gue ekstrovert, gue ngerasa kayak introvert sih gue. Iya. Kayak makin kesini ya. Iya. Kayak cuman berdua doang nih sama orang baru, mancing yuk, mancing. Sama teman-teman mancing gue. Diam-diam gitu ya. Sama teman-teman mancing, walaupun teman kantor juga tapi kegiatannya nggak bekerja. Nggak bekerja, iya gitu. Mancing. Sama ya teman-teman komikus juga pengen ke kebun raya Bogor, cuman tiduran di rumput gitu-gitu doang. Tuh pengen yang kegiatan-kegiatan yang ngablu-ngablu tau gak lu? Daripada yang gambar bareng atau apa, capek anjing. Capek. Kayak anak-anak kantor juga selalu nanya kayak, lu makin Nur kenapa nggak rajin lagi bikin konten? Aduh capek banget. Iya ternyata nggak bohong ya, energi makin tua. Iya, gue balik juga kerasa. Gue juga nggak bisa nge-push Nur kan gitu kayak, weh Nur edit lah. Ya, dia juga sehari ngedit, gue tahu editannya banyak banget, lebih malah. Dia head editornya dia ya kan. Harus yang paling banyak. Iya. Gue nuntut, gue cuma bisa nyuruh dong, kapan nih konten baru? Ntar udah belum kepegang. Tapi tadi udah mau hujan sini, soalnya gue bilang nggak hujan. Tadi sore baru hujan. Sore baru hujan. PRS tadi. Kapalnya baru berangkat tadi. Gelap banget nih kata gue. Tapi tadi udah gelap banget, udah gelap sih. Udah gelap banget di GS tadi. Tapi dari kemarin malam yang hujan GS sama Alam Sutra, di sini kagak hujan. Gue kemarin kan dari. Semalam hujan Yon? Iya semalam. Tapi malam banget ya? Iya, gue balik di Ciputat. Kan anak gue dari rumah sakit di Bintaro hujan. Pakai apaan? Ini apa abis operasi amandel, terus 2 minggu udah istirahat, sekarang radang, tularan teman sekolah, bapil, batuk pilek. Hujan tuh udah gua ke dapur kan, balik 8:30, hujan. Baru balik jam berapa gue? Jam 2 gue baru beres live, nontonin orang live demo tuh. Demo ya? Hujan tuh, di Gerau hujan, cuman tipis doang. Basahin jalan dong, udah hujan nih, ngebut gue langsung. Nah anjing ya, hujannya diatur ternyata bangke. Sengaja dibikin banjir supaya tidak ada demo. Kayak Hunger Game anjing. Cuacanya diatur anjing. Ih. Kayak Hunger Gitu Game. dikontrol nih, ada operator anjir. Iya. Kayak Squid Game anjir. Terbangin, ambil banjir anjir. Itu tuh NPC cuy. Main talentnya Bahlil. Sama Fadli John. Mas Sahroni cabut ke Singapura. Iya banget. Banyak yang cabut. Banyak yang pelesiran. Anggota dewan yang terhormat. Hormat apanya? Udah dibayar kok. Iya. Ada tunjangan kehormatan, kita nggak perlu hormat. Mau bilang nggak jadi naik juga kita nggak tahu. Nggak tahu. Emang transparan. Oh iya, orang nggak transparan. Iya. Orang Mahfud MD bilang miliaran, tetap mau diapain juga miliaran mereka dapetnya anjing. Makanya Gede banget ya. kuasa korupsi juga udah kaya jadi anggota dewan. Gua kalau jadi anggota dewan juga gaji gua kecil, tunjangan gua 100 juta mah gaji gua sumbangin. Tapi gua kemarin gua nanya-nanya. Emang kalau lo jadi anggota DPR, MPR gitu, lo mau digaji berapa? Gua Lo bisa jawab nggak lo? kagak bisa. Jawab lah, coba.
Enggak, Coba deh. default berapa gue nggak tahu. Ya itu. Harusnya berapa? Kan terserah lu. Emang terserah. Enggak, maksudnya kan sekarang dilempar, lu nggak setuju yang rancangannya segitu. Oh. Menurut lu yang ideal berapa? Profesional nih, Oh, berapa? kalau gua sih ya Udah sama tunjangan tuh berapa? 3 kali UMR daerah itulah Maksimal. maksimal. Itu udah semua sama tunjangan. Iya. Udah gak Lu tunjangan. berapa? Kalau ya misalkan 3 UMR ya kali UMR. Kalau tunjangannya yang masuk akal lah paling Iya. kesehatan. Nah, Ya udah tunjangan sama. beras 12 juta Iya, lu Pak, mau itu jauh banget anjing. mau borong bulog. Itu beras 12 juta. 12 juta lu mau ngapain? Mau borong ini nih. Bulog lu borong. Kayak Mad Max. Wah, itu beras, 12 juta, semua beras. Dia beli 5 kilo. 5 kilo banyak kalau. Banyak loh, bisa 5 makan kilo banyak loh. 2 minggu untuk 4 orang di rumah gua. 5 kilo itu banyak. Nggak habis, karena gua nggak habis. Sama gue. Jadi 70.000. Nah, sekarang dengan ikut harga sarangnya anjing nih 150. Ya taruhlah. Itu masih banyak 12 juta, masih banyak kan. Ada. 12 juta ya. yang bawa berasnya. Lu mau bikin Jumat berkah, Jumatnya udah lewat. Besok bulan nih, ya anjing. Bulan cuma 4 nih bulan ini. Beras masih banyak banget. Itu nggak jelas banget. Iya, bikin Jumat berkah tuh Jumatnya udah lewat anjir. Udah lewat bulan. Itu banyak banget sih. 12 juta. Tunjangan komunikasi. Lu mau nelpon siapa sih? Tuh yang komunikasi sama pulsa beda. Iya. Itu beda tuh. Komunikasi apa di konteksnya? Ini biar nggak cacat, nggak bisa ngomong. Apakah semakin gede semakin banyak ngomong di kursi? Iya, Itu doang tuh, nggak tahu. Tujuan komunikasi. Terus bawahnya tunjangan pulsa. Terus ini apaan nih komunikasi? beliin HP baru. Jangan komunikasi. Ya oke lah. Emang tiap bulan lu beli Iya, makanya tiap iPhone? bulan masalahnya. Anjay, gede banget, berarti duit luar gede banget. Ya emang normalnya tuh maksimal 6 kali gaji. Iya, kalau gua sih 3 kali ya. 3 kali UMR daerah itulah. Maksudnya kalau lu di Jakarta 5 juta ya 15 juta. Lu masih Mau ya kalau di MPR 15 juta mau. nggak mau kan lu? Itu pertanyaan yang Nggak, susah. kalau pekerjaannya kayak sekarang gua mau. Kayak sekarang gimana? Oh. Emang kerja gua tanya. Ada nggak undang-undang yang dibuat pertanyaan Iya gua? bener deh. Lebih banyak Tahu nganggur. nggak? Kita hidup di dunia ideal. Lu Iya. bekerja sebagaimana kita mau orang DPR bekerja. Lu mau digaji berapa? Ya 6 kali maksimal lah. 6 kali. Iya. Berarti berapa? Ya 30 juta. Mau 30 juta. Mau, Bener. iya. Mau 30. Lu Gua 40 bisa. 40 bisa. Oh iya. Gue juga sama sih. Gue 50 jutaan. Iya. Ya, masih mau lah gua kalau 6 kali UMR itu. Ya sekarang kalau digaji segitu, pertanyaan gua kerja nggak? Tapi Iya. sebenarnya juga ada dua sisi yang kita juga nggak boleh lupa. Jadi selain sisi DPR tadi diomongin yang rakyat Indonesia itu susah banget diatur nih sebenarnya. Benar. Betul. Itu yang jadi bahan pikiran gua ketika ditanya kalau lu jadi anggota DPR, lu mau nggak ngurus negara? Gitu. Negara Indonesia lu mau urus nggak? Itu yang gua nentuin gaji tadi. Setelah gua lihat anjing orang Indonesia ternyata susah diatur ya. Dikasih marka jalan dia muter, dikasih trotoar buat orang jalan dia naik, kagak bisa diatur anjing. Ya karena dari atasnya nggak bisa diatur. Iya makanya, maksudnya nggak bisa, maksudnya itu ada PR yang gede banget yang lu harus benerin gitu. Benerin, Nah, memang nggak gas tahun bukan pekerjaan Iya, kecil. bukan pekerjaan Betul. kecil nih kayak anjing nih, Sama capek masalahnya banget adalah ngatur nih. PR-nya dikerjain gak Yon, itu Iya. doang. Iya, yang Itu sekarang kan doang. nggak dikerjain kan PR. Jeleknya Sebenarnya DPR. kalau menurut gue ya, rakyat ini kan nyontoh yang di atas ya. Paling deket lah Malaysia. Malaysia sama kita nggak jauh beda, tapi Tapi emang iya sih. mereka lebih rapi. Remnya bagus, atasnya Thailand juga rapi. sama, mereka lebih rapi. Tapi gue punya opini yang mungkin agak nggak umum sih. Gue sangat setuju kalau kita rada-rada dikerasin, rada-rada diktator tipis-tipis. Gue kayaknya masih, Gua setuju Gue masih gitu. setuju dah. Bisa. ya Kayaknya. sekarang gini ya, Karena nggak bisa diatur men orang Indonesia men. contoh lah Jelas pendidikan, banget, ngomongin pendidikan nih. Iya. Cina, itu kan gede banget ya rakyatnya. Itu aja belajar mati-matian. Iya. Indonesia emang udah goblok, kok pendidikannya lebih santai. SMP nggak bisa baca. Itu tolol sih. Tapi sedih banget sumpah. SMA coy, SMK. Iya, nggak bisa kali-kalian, nggak bisa itu, nggak bisa baca. Bisanya bawa parang yang SMK ini. Maksud gua kan Kagak itu kan bisa dari belajar sistem pendidikannya, oh jadi turun. Gitu, kacau. Logikanya gua bilangnya gini, logika gua. Zaman gua dulu sekolah, yang gua lesin itu nggak ada les baca. Sekarang ada les bimba, les baca tulis hitung lah. Iya. Les kita tuh sempoa, Iya. fisika, Fisika. pelajaran eksak. Pregame. Iya, lu nggak perlu belajar basic. Agama. Ini kan basic. Lu belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu kan lu belajar skill baru ya. Skill baru. Belajar baca tulis hitung. Skill basic, anjing berarti kan Maksudnya turun nih ada kualitas dua pendidikannya. ya. Keluarganya nggak suportif, Iya. nggak berfungsi gitu ya. Iya. Satu lagi emang sekolahnya nggak berfungsi lagi. Sistem pendidikannya makin Iya. ngaco gitu.
Wah, udah makin gak bener emang apa sengaja dibikin goblok kata gue. Biar pada nurut. Gue lebih percaya mereka nggak ngerti juga sih. Jadi mereka goblok aja nih. Yang di atas goblok juga, nggak tahu harus ngapain. Bukan digoblokin ya, mereka nggak ngerti ya, tolol ya. Tapi sebenarnya pinter-pinter, kayak ada satu temen gue punya temen lah, dia DPRD. Ibaratnya dia ketika ketemu sama anggota-anggota ini, mereka S2, S3, ya pinter-pinter gitu. Tapi ketika ngasih solusi kenapa Nggak nginjek tanah ya. iya kok gini ya, sampai dia mikir, kayak gue sama dia pintaran dia nih, kok dia cara pikirnya begini. Ya memang sengaja by design-nya mau dibentuk seperti itu. Wah, itu insight baru sih buat gue. Kalau propaganda gue, lu sengaja emang buat ngurusin kegoblokan orang-orang itu, biar mereka fokus bikin undang-undang yang lu nggak tahu undang-undangnya apa. Itu bisa jadi juga. Makanya bahasa undang-undang tuh misalkan mereka bikin pasal, bahasanya tuh susah dimengerti sama masyarakat awam. Ya. Karena supaya masyarakat awam tuh nggak paham maksud dari Kalau pasalnya itu apa. mungkin jadi sih. Ya, anjing. Mungkin kejadian. Ceroni bukan orang bego, bro. Iya. PR-nya dulu bagus banget. Kenapa sekarang dol banget coba itu? Bacotnya. Pinter nih cabut dia. Wamen ini siapa yang pendidikan yang cewek? Cewek. Prof tuh. Iya. Bilang MBG bisa membuat bahasa Inggris dan matematika lebih pintar. Tapi konteksnya Kalau lihat MBG beda nggak sih? semangkanya setipis Makan kartu bergizi Yu-Gi-Oh gratis. anjing. Bukan. Yang dia maksudin bukan MBG makan biji gratis. Apa? Tentang komputerisasi lah pokoknya. Gue juga, kok goblok gue bilang. Apa sih? Kata bukan. Tarik gue lupa soalnya. Ada MBG, tuh. Iya konteksnya bukan MBG yang bukan makan biji gratis. Lu yang semangkanya setipis kartu Yu-Gi-Oh dulu. Tapi masalahnya dia juga nggak ngejelasin di pas interviewnya sama reporter tuh. Bilang MBG doang. Bingung. Konteks kemana nih arahnya pembicaraannya. Itu sih. Bentar saya angkat telepon dulu. Udah salah sistem nih, kalau kata temen gue udah salah sistem. Yang gue ceritain, kalau misalkan kayaknya Indonesia parah sih. Cuman kalau gue lihat di India lebih parah lagi sebenarnya. Oh, di India kacau. India tuh maju dan mundur secara bersamaan. Sebenarnya itu udah fatal kesalahan Jauh, sistem itu kata dia. Tapi lucu. Ini gue ngobrol sama Deva orang Orang Buddha. India? Orang Buddha. Buddha. Orang Buddha. Jadi di India itu kebagi dua, utara dan selatan. Ini kalau nggak salah korek nih ya, kalau di komen dikoreksi. Kalau nggak salah yang sukses itu yang di utara. Orang-orang India yang kayak bintang film segala macam itu semua di utara. Yang miskin, yang kacau banget itu di selatan, di bawah. Iya benar-benar dipisah soalnya. Nah, itu terjadi karena kalau kata orang Buddha itu karma. Jadi pada saat itu ada satu universitas Buddha terbesar di India. Itu dibantai sama orang-orang India cuy, sama orang-orang Hindunya dibantai. Sampai di meja makannya tuh biksu-biksunya tuh semua dibantai. Nah, itu gara-gara peristiwa itu orang Buddhanya ngutuk. Satu orang Buddha tuh ngutuk lu sampai lu mati, generasi lu nggak akan baik hidupnya gitu. Makanya dari selatan. Nah, propaganda itu akhirnya dibangun sama yang di utara. Jadi yang di utara itu deket sama orang Inggris. Iya. Terus jadi pas dia Halo Mas merdeka, Po. jadinya gede. Nah yang Iya. di selatan tuh dimiskinin. Simple ini waktu Oke. kita nonton tuh Yo, dokumenter siapa? Iya. yang berak, yang kebahas berak. Sanyo ya kan, ini mah urusannya sama Sanyo. Nah, itu gua- mendingan mandi di sini. Gue apa di kasih lihat tuh Sanyo. ada kantor, ini udah kesalahan sistem. Warganya susah emang nih, tai Masih- berak nih masih sembarangan. Sembarangan. Ya. Pemerintah bikin WC umum nih buat lu pada berak. Kagak disiram berak. Emang sengaja ada kaum itu Iya, untuk iya, bersihin makanya. tai. Nah. Yang ngerjain ngambilin tai, kalau ketabrak mati ya udah. Pasti masyarakatnya balikin. Tanya nih kenapa nggak dibersihin WC-nya? Bukan urusan Urusan kita. gua. Kan yang bikin pemerintah. Pemerintah lah yang beresin. Kayak yang itu film Mentalitas film asli ya. tuh. Salah kan? Yang dia di kampung bikin WC buat bininya, Iya. di demo Di warga. demo warga anjing. Dibikin WC di demo. Iya, Anjing. berak di muka anjing. Gimana? Itu makanya tuh. Logikanya udah gak ada yang Iya, jalan. makanya nggak bisa. Tapi memang katanya kaum-kaum yang masak pakai tangan apa itu memang ibadah katanya, Yon. Mereka memang nggak boleh pakai spoon atau apa. Memang kastanya di situ. Lu kalau pakai itu dipecut, lu Digeprak pakai ya, digeprak. lu pakai ini centong lu dipukul. Ini lu nggak begini takdir lu gitu. Anjing. Takdir yang di atas baru makan yang bersih-bersih itu. Emang cara lu ngomong-ngomong begitu tuh emang udah bagian dari ibadah, ritual. Gak ada yang makan barang tikus kok, Nur, Ada masanya. yang apa tuh? Yang kuil tikus.
Iya. Makan bareng iya. Wirok ya kan. Dikasih jadinya, Wirok dikasih. Iya. Sesembahannya kan kasih makanan. Makan di Ubin tuh bareng-bareng sama Wirok. Wirok. Tapi di satu sisi mereka maju. Teknologinya, orang-orangnya. CEO teknologi banyak dari India. Benar, maju Bill Gates. Maju dan mundur secara bersamaan. Benar tuh. Karena tadi tuh kan dibagi dua kubu. Utara selatan. Iya, waktu Ini maju sih mundur kan sama. kan waktu Covid Balance ya. Yin yang dia. kagak boleh keluar Covid. Orang mau beli Pampers buat anak dipukul sampai mati anjing banget polisinya. Lu mau beli Pampers buat Masalahnya anak lu. diceples anjing lu masih nongkrong di luar. Iya, Bego, iya, masuk. Saya beli Pampers buat anak saya, bohong ditabokin sampai mati. Anaknya nungguin Pampers, bapaknya nggak ada, mati kan. Aduh, ya Allah kasihan banget ya. Tolol. Anjing banget. Kacau sih. Bini Kalau nelponin, mana si bapak ya mati, lihat berita dipukulin sama aparat. Tapi lu berdua emang gue kadang-kadang mikir juga ya anjing lu masih live stream, masih syuting gini emang lu visinya mau ngapain sih? Lu sekarang di apa yang sekarang? Ya pengen ini aja sih Kinur, awalnya pengen Gue bosen awalnya. Bosen. Udah stuck. Udah gua. stuck ya? Iya. ngedit di kantor, Kantor udah balik, fabricated, kafe gitu. doang, kantor balik. Udah nggak ada apa ya? Nggak ada refreshing. Misalkan dulu ya gue bisa ngonten. Gue udah nggak bisa sama sekali di gimana nih. Melihat orang-orang pada bikin konten kok maju gitu bisa. Walaupun iseng lah konteksnya dia juga bikin konten iseng gitu. Terus kita ngiseng aja kagak bisa. Emang gitu. kadang-kadang jangan-jangan mindsetnya mesti kayak Kevin. Mindsetnya ya? Ya kalau dia kan bikin yang dia mau kan. Iya. Maksudnya kayaknya dia juga mindsetnya kayak gitu. kan apa namanya belum ada tanggungan lah posisinya. Sekarang juga kan udah ada tanggungan. Tapi juga maksudnya mindset yang kepake kayaknya harus begitu. Maksudnya lu bikin aja. Iya, gue juga bikin-bikin Kalau aja udah. sekarang iya, kalau sekarang iya. Bahkan buat bisnis juga kali ya. Makanya Iya, jalan dulu ya. Lu bikin dapur ceria tuh gimana nih? Ya gue cuman join aja di tengah-tengah. Tapi kan maksudnya nggak langsung mindsetnya cuan gitu kan. Yang penting sama. sistemnya jalan, Iya. berproses aja udah. Proses kan. Iya makanya gue bilang kayaknya memang harus gitu deh. Lu semua kalau mau bikin konten atau bikin proyek apa, kayaknya emang mindsetnya nggak bisa Maksudnya kalau dijual dulu. kalau minta duit aja AdSense A2W 4.000. Iya, nggak bisa sih. Tuh, nggak lebih masuk kayak akal. tukang Nggak parkir masuk anjing. akal kan. Nggak masuk akal. Lah, beli Nutup bensin. kopi 20.000. Lah, Iya. saya 4.000. Harus bikin 5 konten tuh. Kalau beli ke kopi. Bikin konten makanan modal cepet, AdSense 40.000. 40.000. Ya minus anjing. Nah udah nggak bisa, udah emang konsepnya udah bukan buat cari duit. Duit ngikutin aja nih. Ikutin aja ya. Oh, Eksis gimana? ya, eksis dulu. Gimana naiknya ya kata gue. Ya rajinnya tiap minggu 1. Aduh susah banget lagi PC gua jebol. Udah jual Seminggu satu aja repot banget. repot. Kalau sama dulu ya beda sih. Dulu kan bikin tapi masih menghasilkan tuh. Karena nggak terlalu banyak. Belum ada tanggungan. Modal Iya. juga nggak terlalu besar. Kan BP lebih dari BP. Iya. Masih ada untungnya. Masih ada untung. Gimana nggak untung orang makan padang ceban bagi 2. Iya. Oh sekarang kan makan padang ceban apaan ini? Makanan macam apa ini? Nih, Tapi ada di sebelah rumah gua, langganan gua nasi rendang sama terong 15.000 Mik. Iya. Gua bilang sedekah itu mah anjir, dia masuk surga itu. Amanalah harga beras mahal sekarang dia masih jual Iya. segitu. Gua sampai ngomong Mak kalau belanja padang kemarin tuh. Udah, saya dulu kuliah mau makan aja nih. Nasi telur aja udah seneng banget dah. Iya. Hari ini saya mau makan enak. Tolong rendang, cincang, sama apa itu tuh? Apa itu? Nah itu masukin itu. Batoko anjing. Berapa dah? 45. Oke, bayar. Anjing, gua dulu makan cuma 4.000 nih kadang. Sekarang gua ngerasain makan 45.000 gitu. Iya kan anjing ya. Zaman-zaman susah. Ya Emang emang orang baik. sekarang ya udah cuman buat eksistensi aja sih bahwa kayak oh A2P masih ada nih. Tapi nggak ada Dion, kayaknya nggak nyampe gini dah kita sekarang. Kenapa? Enggak emang? juga. Karena lu yang milih Oh masuk iya sih, layar. masuk Iya. iya gua ya. Lu yang milih menarik tiba-tiba. Menarik ya. Lu mau gak gabung? Di-join nih, apa namanya? Layar gua iya. tarik Kita yang nge-manage, lu bisa dapat duit dari AdSense. Itu gua masih ingat. Cuman yang waktu kontekan itu lu sama ini. Lim. Bukan, Akeo. Akeo. Akeo, Itu iya. Akeo. Nah, itu kontak sama si Lim ngasih kontrak tuh ke si Akeo. Akeo datang ke tempat gua buat ngurusin kontraknya. Gua masih ingat tuh. Nah, waktu itu masanya lu nemu adu apa dari mana? Lu bikin makan gila. Kan kita punya komunitas web series ya. Lu masuk waktu itu, lu posting. Kan gua jadi nih kalau zaman dulu tuh pekerjaan gua itu adalah jabatan gua ya, title gua tertulis secara kontrak tuh research and development sebenarnya. Jadi kerjaan gua nontonin YouTube sama ngedevelop layarnya tuh dulu bisa dibawa kemana arahnya. Jadi gua kerjaan gua tiap hari tuh nonton YouTube.
nonton YouTube, buka sosmed, yang lagi rame di komunitas apa, yang ya itu gua Eno lah waktu itu lah yang dapat pekerjaan itu. Cuma Eno lebih gerilya, dia lebih gerilya, dia lebih ke ya dia punya dari awal dia udah punya konsep YouTube lokal tuh harusnya kayak gimana, dia udah punya lah. Yang dia bawa ke sekarang tuh udah dipikirin dari 2013 14 lah mungkin kali ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya yang lu lihat sekarang itu kita udah punya skemanya sebenarnya dunianya kayak begini nih yang kita pengen sebenarnya gitu. Tapi pada saat itu ya macam-macam lah infrastruktur, orang, pemahaman orang terhadap digital media tuh nggak se-open sekarang gitu. Tapi dari dulu udah ngeliatnya kayak gitu. Nah pada saat gua riset, kan orang kreator banyak ya macam-macam, ada yang baik, ada yang grassroots, ada yang dark jokes, ada yang macam-macam lah gitu. Nah gue pengen yang orang nggak pernah lihat gitu. Maksudnya kan kalian dulu bikinnya kan kayak Jackass gitu kan. Iya. Apa challenge makan gila gini-gini, anjing nih. Ini orang nggak pakai duit aja, kita nggak kasih duit, dia mau ngerjain kayak gitu. Jadi gue itu sampai sekarang gue. Jadi gue kalau nyari kreator sekarang, kalau lu nggak gue kasih duit, lu ngelakuin apa sih buat diri lu sendiri? Itu gue selalu nyari gitu. Jadi teman-teman gue, ada gue nggak ada gue, dia bisa bagus. Jadi gue tuh selalu nyari orang yang ketika nggak dikasih duit, orang itu tetap jalan gitu. Nah, lu berdua waktu pada saat itu nggak ada layarnya pun lu tetap jalan tuh makan gila. Gitu maksudnya. Iya kan ketika mas gue, nah berarti kan dia punya mindset yang gue tahu banget nih gue mau bikin ini gitu. Nah itu yang kenapa gue ngajak lu pada saat itu masuk Layaria. Karena banyak juga yang kalau nggak dikasih duit dia nggak jalan, akhirnya nggak jalan. Walaupun nggak dikasih duit juga di Layaria ya. Iya bukan, maksudnya tapi opportunity-nya beda dong. Beda. Beda dong daripada lu jalan sendiri. Gitu. Maksudnya lu kan di mana? Rumah lu mana? Apa? Kota Bumi. Kota Bumi. Gila. Saranjana. Saranjana. Gue bikin buku tahunan dulu di Kota Bumi, desainer gue dateng anjing. Ini udah lewat pabrik, udah lewat sawah, belum nyampe anjing. Gue kata, pantat udah panas banget. Gue bilang, terus gue bilang, lu dari Kota Bumi, ngentet gue dari Ciledug. Kota Bumi kalau bisa dilihat pakai mata jalannya keramik. Mobil melayang. Jalannya keramik semua. Nggak ada Anjing yang isinya begitu. Totoro anjing, banyak banget itu, tai banget. Makan udah pakai kapsul semua, nggak ada. Orang gue balik jam 7 udah was-was boy, ini jam 7 Jam udah 7 gelap banget banyak anjing. begal zaman Tuh dulu. kan, jam 7 udah gelap banget, gue berdua sama temen gue tuh. Udah pakai headset aja, pakai headset katanya. Tim awar sebenarnya ya. Makanya gue bilang, Kayak mak gue kalau dulu bapak gue maghrib belum pulang tuh udah nungguin di depan komplek. Dulu nggak ada telepon kan. Hujan-hujan megang pakai payung, gue masih inget banget tuh. Wah, ngapain nungguin bapak lu pulang. Soalnya banyak kejadian orang mati. iya makanya. Tentara mati di begal anjing di daerah total tuh dari Bondo. Bondo. Iya bener. Bondo. Makanya gue bilang, ada orang dari daerah semangat banget bikin konten, bagus nggak bagus pasti berubah tiap bisa berjalan gitu. Maksudnya kualitas bisa berjalan gitu kan. Ya udah, ajak aja bareng gitu. Maksudnya gue percaya kalau orang udah punya minat, udah tahu dia mau ngapain, itu yang di pick up gitu, diajak kolaborasi, ketemu orang, diajarin. Ya Miko yang dulu nih sama Miko yang sekarang. Makasih lu udah belajar jadi produser gitu. Miko mah dulu buset anak pertanian, top. Udah pertanian doang yang ngerti. Produksi video mah sulit anjing. Akhirnya kan jadi juga bisa bikin dapur ceria, bisa produserin iklan banyak banget. Iya kan? Aneh memang jalan hidup. Iya kan? Bisa ngatur Jirayut anjing. Iya. Ngajar Arije. Arije ya. Tapi produser pun lu? Bukan. Oh, bukan. Kayak gitu maksud gua, ya itu. Kalau gua dari dulu gua nggak pernah berubah, gua selalu ngajak orang yang kalau mereka dia sendirian nih, udah kekebal tuh gua giat gitu, ulet, itu pasti gua ajak sih, udah nggak mungkin. Teman-teman gua di Indomaret juga gitu. Ada gua nggak ada gua, mereka tetap jalan gitu. Dan gua seneng ngebantuin orang yang mau giat gitu. Jadi enak, bantuinnya enak, diajak ke sini mau, di kolab ini mau. Gila sampai akhirnya diundang Andi Noya. Nah itu Dennis anjingnya gue tahu itu, tuh. iya, itu cara anjing Dennis sih. meminta maaf sebenarnya. Lu tahu sih? Tahu Enggak pas menit itu? Enggak. Wah, anjing kepala surah anjing banget Yon. Sumpah. Enggak tahu. Ini nih backstory-nya ya. Coba backstory. Anjing gua belum tahu. Anjing gitu. Gimana? Gue pertama ngomong dulu, Den, gue ngikut tuh udah lama. Adu apa ini stuck, gue bilang. Nah, tanggung jawab moral lu mana nih? Yang lu bilang mau gedein adu apa? Gue dia ngerasa bersalah juga ya. Kira dia bilang minggu depan atau Senin gitu. Lu ada acara nggak? Kosong. Ikut gua ke Kompas. Ada acara Big Bang. Hostnya Andi Noya. Saat itu Kick Andy gede-gedenya dong. Kick Andy Noya, Kick Andy lagi nggak ada. Adalah Big Bang.
Awalnya harusnya kayaknya kok bisa tuh. Kok bisa, ya. Masuklah A2P makan gila. Kenapa makan Kenapa makan gila nih? Iya, makanya. Acaranya sangat visioner. Iya, makanya. Andi Noya, edukasional, interaktif, talk, action. Kenapa makan gila? Kenapa? Begini, Gak bisa. Anda tahu Sugar Rush, Sugar Man apalah Dennis bilang Dennis, acara di Dennis, luar. iya. Anak-anak ini dia membuktikan bahwa kalori yang dikonsumsi saat makan gila ini mereka tidak perlu merasakan udah diwakilkan sama orang anak ini anjing bluffing bangsat kata gua. Beban mental dong. Nggak gini kayaknya ada obrolan awal. Oh gitu, ketemulah sama yang punya Tokopedia juga. Berdua Siapa itu. lupa? Si Odio dua. Ko Willy kalau nggak Willy, Willy. ya Willy. Willy. Jadi kalian, wah, anjing ngebohongin CEO nih gue bilang. Saat itu gue belum tahu kalau itu CEO Tokopedia tuh. Gue tahu setelah Tokopedia gede. Anjing gue berbicara sama nih orang, Cok. Oh, pressure banget itu Yon, Pressure sumpah. itu. Wah, gue deg-degan ngomong apa, tapi salah. Lebih banyak Dennis. Dennis Iya. itu nge-bluffing, parah itu. Buffing itu. Brengsek Dennis emang. Gue kan cuman minta. Tapi jenius, bro. Jenius. Bener, bro. Dennis tuh jenius. Itu jam terbang kalau gue Iya, saran di iya, agensi iya. mungkin gue udah bisa sedenis tuh. Sama jago sekarang sih tuh. jualan emang tuh. Itu makanya gue bilang. Gue bilang nih orang pintar nih. Cuman maksud gue kan nggak minta masuk acara maksud Susah gue. tuh. Dia mungkin masuk acara nggak apa-apa. Ah, ya. Tapi Tapi langsung Andi Noya. Mas, Jauh nih, jauh loh. di game. Cara lu membesarkan A2P tuh mau kayak gimana strateginya? Langsung di blast. Iya, bahkan ketika pindah ke Web TV pun gue kasih tenggat. Kalau 3 bulan gue nggak ada progres, gue cabut Iya, sendiri lu aja. cabut aja. Akhirnya gue cabut, karena 3 bulan gue nggak ada progres apa-apa. Manajemen juga diam-diam aja, ya mending gue cabut sendiri, gue bisa berdiri sendiri. AdSense cuma dikeruk doang ibaratnya kan. Udah AdSense gue kecil, dikeruk lagi. Tapi memang pada saat itu jujur ya ada kesalahan internal. Ini kalau dibilang by system iya. Jadi salah satunya nih, ini gue buka aja lah, udah lewat juga ya, udah berapa tahun ya lewat. Hampir 7 tahun udah lewat kali. Udah hampir 10 kan. 10 kali. Iya. Jadi pada saat itu sistem yang dipunya ternyata ini gue baru sadarnya juga last minute sih, pas udah mau tutup juga sih. Jadi sistem yang kita punya itu bukan multi channel network, bro. Iya. Tapi sebagai kreator sendiri yang punya channel sendiri gitu. Jadi Iya. bukan channel orang. Gitu. Makanya kenapa AdSense-nya menggabung. Ada 2 sistem. Kalau lu multi channel network, dashboard yang dipunya tuh dashboard yang multi channel network. Yang Iya. punyanya Dennis itu bukan. Ya, kayak Dr. M gitu-gitu ya. Iya, jadi desain managing dashboardnya YouTube-nya tuh beda. Iya. Jadi pas gue perhatiin pada saat itu, yang bener adalah misalkan nih ada layar network. Di bawah layar network, Dennis bikin channel sendiri, pakai email yang sama. Itu bisa bikin channel sendiri. Langsung di dalam situ. Jadi bukan dari orang lain masuk, Iya. bukan. Sebenarnya gitu sistemnya dimiliki. Makanya kenapa repot banget mau cairin AdSense-nya tuh repot banget. Setahu gue Mbak Nur tuh dulu ngecairinnya literally ngeliat satu-satu. Lu tuh berapa tuh? Berapa dan udah diambil berapa? Itu manual, Pak. Itu kesalahannya sebenarnya. Salah satu kesalahan internalnya Layar.ia pada saat itu. Dan itu yang kita tahu ya karena pada saat itu kita semua belajar ya. Maksudnya sistem itu selalu berubah lagi tiap 6 bulan, 2 tahun, setahun sekali itu berubah. Upgrade. Bukan alasan ya. Tapi secara sistem pada saat itu suicide sebenarnya. Jadi kayak kita jalan aja dulu deh karena Dan itu dunia baru lagi. dunia baru, visi kita soalnya mau nolong juga kan. Maju terus aja gitu. Ternyata setelah udah mau berakhir tuh gue liat, oh sistemnya beda. Karena punya web TV beda cuy. Kan gue sempat di web TV kan waktu itu. Kerja pakai dashboardnya mereka. Beda cuy, beda banget. Jadi kayak afiliator lah kalau sekarang ya. Kalau sekarang afiliator lah gitu mungkin. Tapi Jadi kalau sistemnya kayak gitu iya, ya. jadi harusnya begitu. Nah, yang di Layar.ia itu sistemnya tuh, lu inget ya sih dulu si Freddy Wong tuh punya Rocket Jam. Iya. Kan Freddy Wong ya, dalamnya Rocket. Nah, harusnya begitu. Jadi tadi di dalam channel ada channel, ada kanal, ada acara sendiri. Harusnya gitu modelnya. Jadi kalau misalkan di Layar.ia nih, harusnya Layar.ia Network, kantor Layar.ia itu ada channelnya sendiri. Di dalam tapi dia nguploadnya di Layar.ia aja. Nanti dia otomatis narik bikin page sendiri. Harusnya gitu. Kalau sekarang kan jadi playlist ya, itu padahal bisa jadi page sendiri tanpa harus bikin email baru. Sebenarnya gitu. Nah yang dilakukan Layar.ia pada saat itu, akuisisi email itu salah sebenarnya. Jadi harusnya tuh di dalam dashboard itu kita emang punya sendiri-sendiri. Gue ada kayak ada admin, super adminnya Des. Iya. Ini di bawahnya kreator, gue bisa lihat lu sendiri, ini lu sendiri. Itu ada sebenarnya.
Nah, dashboard yang dikasih licensing ke Layar beda pada waktu itu. Ternyata pas sudah terakhir tuh beda. Jadi kayak Netflix aja harusnya ya. Iya, jadi emang sendiri punya Punya admin acara sendiri. Dan itu ada page-nya sendiri. Nah, itu sebenarnya fiturnya cuma berhenti bikin page sendiri. Iya. Bukan akuisisi. Makanya jadi kemarin itu Layar dianggap punya acara banyak banget. Gitu. Padahal enggak gitu. Makanya AdSense gabung, jebret jadi satu. Masuk ke satu akun jebret gitu. Misahinnya satu-satu, itu kesalahan di internal kalau yang bisa gue cerita ya sekarang. Walaupun kita bisa lihat kreator AdSense udah segini nih gitu. Iya, tapi itu kecampur. Tapi kan yang bisa nyairin cuma Layar. Cuma Layar, orang itu jadi nggak bisa. Padahal harusnya setiap itu tuh punya Ya, landing sendiri, page landing page sendiri. Nyairinnya memang nanti lewat perusahaan, karena kan ada potongan pajak kan pasti. Iya. Gitu. Ya begitulah. Akhirnya makanya kemarin tuh pembagian AdSense itu pada saat di Layar manual semuanya. Dan dari Google-nya juga turunnya lama banget. Iya. Itu sebenarnya kesalahannya Layar. Ada dua lah. Denisnya nggak di depan layar selalu. Yang kedua sistemnya salah. Kalau dari gua, kalau mau bikin kayak gitu lagi, itu yang dibenerin. Komiforo ini lagi sih. Tahun ini ada lagi? Ada Akhir tahun ada. Tapi udah tutup ya? Kalau buat daftar booth gitu. Udah. Jadi Komiforo tuh bukanya nge-war. Lu mau jualan di situ nge-war. Tapi misalkan lu nggak dikurasi gitu nggak sih? Dikurasi. Harus dikurasi kalau Komiforo. Yang daftar bisa 17.000. Serius lu? Serius. Kreator orang perorangan banyak banget, Nur. Nih, Nah kalau misalkan gue Miko nih mau buka, kalau base-nya iseng kan dia kayaknya nggak bakal ngasih kan? Ngasih, dia ngasih orang baru juga. Dia ada slot untuk orang-orang baru ada. Tapi yang penting tuh ini, yang mau dijual apa barangnya. Iya itu mesti udah ada produknya kan? Iya, kalau masih nggak ada salah tuh, slotnya. pokoknya lu udah ada base produknya berapa gitu. JPEG aja lu kirim JPEG ke dia, kira-kira barang yang mau dijual apa gitu. Udah gitu doang. Nggak usah ada sinopsis covernya doang aja. Misalnya buku ya komik kayak ini, lu foto, stiker, apa gitu. Lu bilang lu YouTube channel gitu, lu ngebuka, bilang aja. Pengen sih. Hitungannya masih inilah apa namanya affordable buat kreator kecil itu Masih. buka booth di situ. Buka booth, satu booth aja, Menarik. 2,5 juta kalau nggak salah. 2,5 juta. Apa 3 juta, gue lupa. Pengen nyobain sih. Kalau mau ini coba. Kalau mau meja ya meja cuman 800.000 kalau meja. Ya cuman booth komik doang. Ya meja kecil. Makanan gitu nggak ada booth makanan. Booth makanan beda sendiri. Beda kan kalau makanan mah. Nggak Ada bisa di luar ya? Iya. Lu mesti kontak langsung bahwa lu mau buka booth makanan. Ntar lu dikasih. Emang dipisah kan di sono kalau misalnya makanan. Nggak bisa dalam gedung soalnya. F&B. Harus di luar Harus kalau. di luar. F&B. Iya. Enggak ke dalam di dalam. Emang Di iya? dalam F&B. Ada dia, tapi join Beda soalnya. sama si Ice BSD-nya. Oh, mahal Beda banget jadinya. jadinya. Nggak nutup pasti. Kalau mau enak mah yang di Jogja. No? Kalau mau buka begitu-begitu. Makanya sih ngiseng jualan apa kayak satu produk doang jadinya gitu. Adu apa itu dikeluarin. Nitip aja nitip. Bisa sih nitip misalnya. 2,5 juta berasa Biar aja tuh iseng udah ngeprint dulu doang gini Niko gini nih. Udah ngapain nih? Warung jujur. Nggak ada yang ngawasin. Ada tempat duduk aja. Udah, orang penasaran aja itu apaan duduk. Art performance. Iya, performance. Bikin 3D print Niko. Iya. Gede. Yang kayak Rotio ada gitu Herlino-nya. Iya. Iya, pengen gitu aja udah. Ini apaan sih, Mas? Kita sebenarnya ada ini. Ini doang nih, Bro, satu nih. Komik. Yang jaga Mariam. Join lah sama Jokels tuh. Masuk ke generasi yang baru. Mantep itu. Bikin barang-barang. Bisa sih. Cuman jauh banget dia. Iya. Jadi masih Tanjung Priuk. Priuk, wah, Jawa Utara. keras Gue juga. mau sana gue sana nggak usah bang. Daerah gue ngeri. Gue syuting di sana ya males banget. Gue bikin logistiknya anjing. Taksi 600.000 dari sini ke Iya, Priuk mahal. anjing. Tapi gue Gue lihat-lihat velodrome lewat nih anjing, lewat lagi nih. Truk yang tadinya bannya cuma 4, tau-tau udah 6 nih anjing. Truk Pertamina 2 kali, 3 kali lewat. Wah ini ngaco juga deh. Gue syuting ke Tanjung Priok aja, ya Allah, macet banget. Kapal tongkang udah berhenti pagi-pagi. Soalnya kontainernya gede-gede banget kan, mereka dari pagi Iyalah. bongkaran. Tempat tuh udah rame, Nur? Udah mau sold out. Udah mau sold out. Tinggal satu. Gitu. Tinggal satu? Iya. Sih. Cepet. Tadinya gue mau ngambil sebelah dia. Wah, masuk nih skemanya. Cuman gue take back lagi. Sekolah jauh. Oh iya. Ya, aksesnya nih. Kalau maksudnya kalau kayak gini belum punya anak, masih nyantai kan. Kayak gue harus ke BSD sekolah nih.
Nggak mungkin biaya BSD sama nih, Iya, kayak iya. di Geraha Raya. Kan kalau dari Cisauk, ya udah ke BSD dulu nih, ada sekolah negeri nih ya. Ada negeri, ada 2 sebenarnya Gua negeri. Jumatan gue liat bocahnya modelannya begini, Mak. Kayak anak gue bengal dah ini. Lingkungannya begini, Ya, Nur. kalau memang mau bagus ya memang harus ke BSD. Iya, ini Langsung jengat tuh Oh. biayanya. Gue ngeliat tuh live stream pas bulan Ramadan tuh. Sebenarnya jajanan di sekitar tuh mempengaruhi bentuk. Mempengaruhi ya, bentuk ya, Asli, bentuknya. itu asli. Kacau banget kimbab 2.000. Kimbab 2.000 tuh berarti wah ini masyarakat berhenti di 2.000 nih. Gak masuk itu. Kimbab 2.000 sakit perut anjing. Anjing berasa MBG anjing Lu nyari 2.000 makanan sakit enak aja perut. di kota tempat gini susah banget. Iya makanya kok. Kayak ke kota bumi, nyari makanan enak susah, Susah, nih. banyak. Buka GoFood susah. Susah. Nggak bisa kalau nggak buka-buka kopi kekinian, ikan maca kekinian, harganya nggak bisa tuh. Nggak masuk. Nggak ada. Nggak BP masalahnya. Nah, emang kayak jadi kayak kota bumi awal-awal ya tinggal itu. Iya kurang lebih ya Itu sebenarnya. kalau nggak ada Citra mah, Wah, udah, kerasa sih kalau nggak ada Citra. Kerasa Tapi, gelap. tapi untungnya ada Citra sih. orang gua waktu Ditembusin pertama Citra kali tuh beruntung banget tuh. main sama Lumayan, Kinur ke rumah Kinur. Ini rumah lu nih potensi jalan nggak bakal dibenerin nih. Agak aduh. Iya baru dibenerin pas ada Citra, terakhir dibenerin zaman Megawati. Ya Mati anjing. dibenerin mas aja. Pas zaman gua makan sagon dapatnya stiker duit. Zaman Megawati anjing zaman benerin. Beruntung aja ada Masalahnya- Citra dibenerin jalannya. Masalahnya gue terakhir lagi sama Arije kan ya. Arije naik kinjang tuh, naik apa tuh. Lampu motor gua kagak cukup buat nerangin jalan tuh saking gelap itu. Lampu deng baru gue di sampingnya gini anjing. Silent Gila kill banget. anak. Gila. Apa penonton Kalau gua nggak ada tuh Citra, pas mah. Gila nganterin. lu. Kayak di film horor gitu diambek bisa lu hilang lu. Orang jalanan bolong. Yang bikin naik harga rumah situ gara-gara deket Citra aja. Iya, Nah. deket Citra. Kita kan yang nge-push pemerintah buat bikin flyover. Iya, bikin Kalau flyover. kan 400 juta masih dapat itu. Masih. Yang pertama beli, yang warga pertama Hokage beli berapa? 300. 300. Nah, Belum tahu Hokage- bentuk rumahnya. Belum tahu Yon, dia masih tanah kosong. Hokage. Sekarang udah rata-rata 700 juta. Kayak gue anjing mahal banget di daerah sini. Udah malah banget. Tapi udah sekarang. ambrol juga nih, lama-lama ambrol sih. Gue sih ngeliat polanya kan indeks ekonomi Iya. lagi susah nih. Iya. Sales juga lagi banyak yang teriak-teriak nih. Iya. Harga rumah makin mahal. Iya. Sedangkan masyarakat nggak mampu beli gitu. Iya, ambrol kayak di Amerika Iya. ntar. Ambrol nggak ada yang bisa beli rumah. Biarin aja. Kalau udah ambrol kan kreditnya seret tuh. Iya. Rumah Makanya dibalik-balikin semua. Maka Mampus sebenarnya lu. kredit kita tuh tinggi banget Iya, bunganya karena bunga gede kita tuh banget. nalangin 3 orang kayak misalkan Iya, kita bertiga nih. bertiga. Yang lancar bayar Kinur. Iya. Kinur tuh nalangin kita Nalangin, bertiga iya. yang seret-seret bayarnya. Seret, betul. Kayak di Malaysia tuh nggak semahal ini bunganya gitu. Makanya biarin aja. Orang pada serakah-serakah banget. Nggak ada yang beli. Lama-lama cripple. Lama-lama kredit seret. Udah, macet Iya, tuh duit, macet. berhenti tuh. Iya. Emang enak duit berhenti. Makanya rumah jadi free PPN. Iya, ya. free VPN. Tetap aja belum nolong. Nggak nolong lah, harganya jangan segitu lah. Daerah kagak ada apa-apa harganya. Nah, udah kayak daerah kan segitu. masih Indonesia sepatan. Anjing. 1M, Ini udah mahal 1,4. sana. Aneh banget dah. Wah anjing apa nih daerah rumah gua jin beranak di sini nih gua bilang. Tahu anjing. 1M ke atas, dia 700 juta. Mabok, mabok. Kayak Geraha Raya masih ada 900 juta. Masih ada 9 juta masih. Kok ini daerah begini 1M gitu ya. Bener aja. Kemarin gua ke Bogor aja, wah gila. Oh, udah parah. Ngaco Bogor banget. harganya. Bogor harganya ngaco banget. Tenjo ya udah mahal Tenjo. Tenjo yang bisa ada sinkhole-nya loh itu. Daerah. Cilejit aja, Cilejit. Cilejit anjir. Daerah yang gak lu pernah denger tuh, Cilejit, jarang banget Cilejit. anjir. Mahal rumah di sana mas di atas Gope. Citra Maja juga kan 600 Iya. sekarang. Temen masih gua ada jauh. yang beli di Tenjo apa di Citra Raya, Citra Maja ya. Orang Gramedia. Wah gila bolak-balik Palmerah. Tenjo, Palmerah Tenjo. Mau mati. Dulu pemret gua ada di Citra Maja, dia masih beli di bawah 300 apa 300-an Iya. gitu. Ya enak dari Bintaro, Citra Maja cuman satu jalur doang, satu lane. RL hijau, iya, lain hijau. Cuman jauh banget, sampai jauh, 2 Jauh, jam. 2 jam. Nah, RL 2 jam. Kacau. Dia bisa ini dulu, yoga dulu di kereta. Mending yoga dengerin podcastnya kelar tuh. Tapi dua banyak episode, Yon, orang dari Rangkas kerja ke Sudirman tuh masih banyak loh. Iya ternyata. banyak. Makanya gue bilang ini kacau banget sebenarnya. Maksud gua, Jauh banget bisa. kemarin gua liat orang Nggak di beres. TikTok dari ini, Cipanas. Cipanas Naik anjing. Iya, motor, jauh banget itu, ke kereta, masalah berasa kereta. tuh. Sudirman. Ke Sudirman. Tiap hari berangkat Tiap jam hari, 5. Iya. Jam 5 udah harus berangkat. Sampai rumah jam 3 11. bangun. Iya. Rumah jam 11 Nur.
Gila nih, Kalau kita larian mau pulang jam 11, rumah deket ya waktu itu ya? Celeduk. Iya. Kagak kan kita ngekos tuh. Iya, iya. Cuma segitu doang kan, pulang malam nggak ngaruh. Ujung-ujungnya nggak ngekos Kayak di ke Jaha, warung. tinggal di Jaha doang. Iya, mendingan tinggal di Jaha. Wah, tinggal di Jaha tuh dulu kompensasi terbaik sih menurut itu. Itu kayak sih. bedengan manusia mau dijual, diambil organnya. Itu kalau digambarkan sekarang ya. Bang Bet. Tapi gua sih jujur ya, pada saat di Layar itu ya. tuh kompensasi Iya. paling enak sih. Karena zaman dulu ngekos mahal mahal. banget, Bro. Lumayan. Daerah Jaksel, Cilandak tuh Terus dia sejuta bayarin setengah. internet, Listrik. Lu bisa pakai lah, makan lu bisa ada pakai. kompor. Gua kreator aja ketolong. Mudin, ada yang bersihin, Iya. set Iya. itu udahlah, udah. Udah fasilitas Sebenarnya Dennis enak paling top sebenarnya itu. itu. Ya. Nggak dinaikin gaji sih sebenarnya udah ketuker itu. Iya. Gaji lu udah naik itu sebenarnya. Karena Udah, kurang baik Dennis. Jadi seorang baik, kayak ya maksudnya gue bukan karyawan aja bisa tinggal situ nih. Dua gue nginep dulu semalam 2 malam nih buat konten, ada kerjaan, Telkomsel. Di mana ya, tidur Jaha dulu. Bangun pagi dijemput Iben. Iben aja undang Iben. Karena ngobrol. gue pengen sih ketemu Iben. Ketemu Iben udah kontak gua. Kangen gua, ketemu yuk kata gitu. Iya yuk. Kemarin denger ini Baskara si India ditanya kan, "Gua kiamat besok nggak apa-apa dah keluar Godzilla dari ini. Keluar kaiju dari Selat Sunda nggak apa-apa." Gua setuju anjing. Gue lebih kita udah tinggal gambling aja nih mah kalau misalkan ada surga dan neraka ya. Besok kiamat ya udah. Dah gambling dah. Gambling dah, lu masuk surga dan neraka kan ibaratnya. Udah hancur-hancuran gitu. Kenapa harus demo? Kenapa tidak komunikasi baik-baik? Kan kita bisa diskusi, apa yang harus didemokan? Buka pintunya, kita mau diskusi. Dia cabut nggak di situ. Iya. Kalau Lu aja pada kalau WFH. emang masuk mau ngapain? Pintunya buka Tapi anjing nih. sih, anjing gua kan ya kan maksudnya turun nggak sesering turun gitu kan ya maksudnya. Jarak dari depan ke dalam anjing ternyata jauh banget ya. Iya. Kagak kedengeran ada Rio di depan, wah. Emang harus didudukin tuh. Oke, kalau Bahlil demo apa ya? Saya seharian meeting. Ya nggak denger. Basokan gua. Sibuk jadi goblin sih. ngambil resource. Yang resource ya. Sebenarnya kalau mau kayak Yes, bos gitu. sebenarnya sesimpel ini agak jahat ya. Kayak orang-orang luar tuh kalau demo yang diserang kan area vital, bandara, Oh iya. pelabuhan. Kita gitu juga tuh. Itu kalau Tapi bahaya banget sih kalau fit itu terlalu vital nggak sih? vital, tapi langsung drop tuh ekonomi Drop, tuh. Drop, pasti hancur sih itu. Hancur. Nah lu mau dengerin kan nih, kita mau ngomong nih gitu ibaratnya. Lu udah pada kayak kelakuan lu nih, udah gaji lu tinggi-tinggi. Take over aja udah tutup aja tuh bandara. Masalahnya ke bandara Wah itu vital. jauh banget. banget lagi jalurnya. satu Tapi jauh. sengaja desain bandara kan nggak bisa diakses orang Iya, normal, emang bro. harusnya jauh emang itu benar. Iya, kan susah banget aksesnya. Tapi kan orang mau ke bandara jadi terhambat. Iya, Kalau iya ada makanya demo, akhirnya ada bandara. harus diancam. Jadinya orang mau ke bandara, delay semua. Pesawat nungguin penumpang, ya kan? Kalau peraturannya gitu Tapi kalau emang jangan, misalkan tapi ngeri juga sih ya. Itu jahat tuh. Jahat sih, itu jahat sih. Itu ngeri banget. Kayak di mana Prancis apa di mana lah gue lihat itu kayak gitu tuh. Tapi emang gila ya, gila banget. Area-area vital yang diserang. Kan langsung ngerespon Langsung jadinya ngerespon, kan. iya. Jangan di sini. Kalian maunya apa? Begini-begini Pak, ya udah. masa nutup begini aja ini ya apa nama? Ini asing nih. Antek Orang asing nih bukan dari ini nih kita ada asing yang Asing. Ini saya nanti Nah. saya cari tahu ya siapa saja ada 1-2 orang asing yang ingin kita pecah belah. Nah. Enggak anjing, ini orang nih walaupun ada asingnya oke lah gue percaya ada asing. Tapi ini murni nih ada ibu-ibu penjual gado-gado ikut demo. Anaknya nyariin pas pulang ditanya dari mana, nggak dari mana-mana. Ini Padahal udah fotonya keresahan. mukul Iya, silop anjing. Mukul Ada silop pakai tiang bendera. anjing. ojol yang tadinya nggak mikirin soal politik, mereka jadi turun ke jalan. Itu kan berarti memang Coy, itu dia yang tadi antek gue asing bilang. itu nggak bakal bisa menggerakkan ojol-ojol ini Iya. gitu. Ya kalau ada kebakaran di mana-mana, ulah antek asing gue percaya lah. Tapi kalau keresahan masyarakat yang pengen menyuarakan nih negara Iya, lagi nggak baik-baik aja nih. Makanya kan kalau kata guru gembul, presiden turun. Iya. Bukan turun jabatan, lu turun lah, lu dengerin. Nggak akan dibunuh lu. Iya. Dengerin aja gitu. Lihat nih, masalahnya tuh gini. Sultan Hamengkubuwono aja turun. Iya. Jadi Mulyadi turun, maksudnya Jakarta chaos. Kenapa gubernurnya nggak turun untuk nenangin masa ya? Iya, turun aja ngobrol gitu. Kenapa? Apa gitu. Tanggepin. Kan kita dilindungin undang-undang juga. Ya kalau tidak mau berdemokrasi ya jangan jadi negara demokrasi ya. Iya. Maksudnya sekalian aja. Enggak, tapi jangan bikin statement konyol juga. Ya Iya. kalau mau demo silakan, kami terbuka. Tapi tidak dibuka pintunya. Sampai sana ditutup. Kayak pati. Malah nyanyi
lagu Joget-joget. Beatles anjing. Nyanyi Imagine All the People Ya gimana ya? Ji. Ibu Puan kan tidak pernah susah nih, mohon maaf Iya. menurut saya ya. Ibu Puan kan ekspat ya, cucu Soekarno, anak Megawati. Nggak mungkin lah pernah miskin gitu. Ya mungkin pernah kali ya, tapi semiskin-miskinnya Anda kan beda sama kami yang di bawah sini. Beda gitu, tetap privilege, tapi ya minimal lihat nih ada orang nih yang buat nyambung hidup kemarin nyari cacing sutra ke dalam kali, ngobok-ngobok tai buat dapat cacing sutra dijual yang mungkin sekilonya 3.000. Buat makan sehari paling dapat 15.000. Nggak jelas. Ya apa lu pada nggak malu gitu, lu digaji nih sama pajak kita beli bensin. Restoran nih gua beli ke kafe udah kena pajak. PPN kita tuh tertinggi cuy se Asia Tenggara. Gila. Thailand 7%, kita 11%. Ya nunggu November aja nih, kayak gimana nih. Masih gue takut ini doang kan, November kan berangkat ke Jepang. Takut jadi ini film Terminal. Nyampe tuh Jepang nih. Tes. Negara chaos, negara hilang apa? Nggak ada. Krapskovski Iya, apa lagu. iya. Itu hilang tuh gara-gara kudeta kan. Kudeta jadi nggak bisa. Nggak boleh keluar bandara. Nggak boleh keluar bandara. Pulang nggak bisa. Terus dipaksa kamu pulang ke negaramu, takut enggak? Enggak. Ya takut enggak sih gitu. Negara enggak ada. Ya enggak lah, gue enggak takut. Tapi gimana? Takut sebenarnya. Ini nyambung Nggak hidup ada. bekerja di bandara. Takut saya nih. Anjing. Nyampe Jepang. Kamu dari mana? Indonesia. Nggak ada, Indonesia nggak ada nih. Jepang lagi ada kudeta Bentar, militer. apa tadi namanya? Indonesia. Kayak pernah dengar kemarin. Cuman memang hari Aduh, ini nggak anjing. ada nih di search engine kita nggak ada nih. Wah gimana yang? Nggak bisa keluar kita di sini. Balik nggak bisa. Kalau datangnya kemarin masih ada nih mas di data server kami. Datangnya hari ini nih pas banget di kudeta tadi pagi. Ya kan saya lagi di jalan, saya nggak tahu apa-apa. Ya tapi nggak boleh masuk. Iya, ada tribes, ada satu tribes tuh di pesawat tuh. Nyampur. Anjing. Sebenarnya gue takut sih negara ini chaos. Cuman apa ya? Kayak kalau nggak chaos kayaknya nggak bakal ada berubah gitu. Nggak bakal ya di atas nggak bakal melek gitu. Takut gua kayak semalam gua live dibakar di mana-mana. Wah, ini chaos nih. Jarah kan udah ngejarah Iya. juga kan, ngeri sih. Gedung DPRD Makassar dibakar, ya kan? Wah udah ngeri banget nih. Cuman kalau nggak ada kayak gini, yang di atas tuh nganggapnya ya udah demo biasa-biasa aja gitu. Bukan hal yang serius gitu kayak menurut gue ya. Ini sih yang bakar-bakar udah bukan masa sih. Iya. Karena masa udah banyak yang pulang menurut. Ini udah Iya. itu udah jelas banget itu mah. Kalau gue sih ngeliat ini by setting ya, yang bakar-bakar. Bakar-bakar By settingnya by gini. Nyari suara untuk orang-orang yang demonya untuk anggota dewan jadi pro pemerintah yang gara-gara orang-orang yang demo ngerusak fasilitas umum. Iya. Karena semalam gue berprediksi begitu. Bener tadi pagi lihat berita, jangan rusak fasilitas umum, kita fokus kita bukan ke sana gini. Wah udah mulai nih, bayar buzzer nggak bisa, udah. Fasilitas umum hancurin aja. Ini kan propaganda gue doang ya, Tapi teori gue. dari lu nonton video narasi kan yang pas undang-undang Yap. UU Cipta Kerja kan haltenya dibakar, strateginya sama, Iya. orangnya, speknya sama. Sama pakai jam di kanan. Pakai jam di kanan. sama semua yang ngerjain kayak gitu-gitu sama, udah terulang. Biar nyari suara bahwa pemerintah nyari dukungan organik nih. Iya. Wah ada yang rusak fasilitas umum, padahal pendemo tuh banyak kan udah pada balik. Malam tuh udah pasti pada balik. Ih ngerinya. Ya kita doa yang baik-baik aja dah. Semoga cepat dapat solusi ini negara. Gue sih makin baik-baik aja. segera diduduki aja tuh. Gedung Kantornya, DPR. Gedung DPR Iya. segera didudukin aja Udah tuh raja terakhir tuh kalau udah didudukin tuh. udah biar ada kesadaran baru aja. Bener kata Gus Dur dah, bubarin DPR dah udah benar-benar. Kalau udah bisa Shinra Tensei. Nggak ya masalahnya kalau negara kenapa-napa yang susah kita bukan keluarga siapa-siapa anjing. Makin susah hidup kita kalau ekspat itu mereka Iya, bisa cabut. Dia jelas bisa cabut ya kan. Kita nih yang hidupnya pas-pasan. Iya ini mah langsung turun ke bawah ambles. Gak bisa mau cabut, ada minimalnya masanya. Mau bayar pay letter, saya nggak bisa bayar nih. Gimana negara chaos? Mau ngecek nih jadi kewarganegaraan baru ya kan, Jepang anjir minimal butuh 10 miliar. Iya. Mana 10 miliar ada nggak? 10 juta guys sekarang sulit. Gak ditabung. ada. Mau bikin visa 5 tahunan Thailand minimal 1 M. Iya. Buat gua nabung Gua 2 udah juta ngecek-ngecek sebulan tuh udah mantep banget. Susah. Susah juga sih kata gua. Mau pindah susah juga nih. Gimana? Kalau kamu nggak mau sini pindah. Pindahnya susah. Susah. Pindah susah. Pak saya kalau Gampang punya untuk uang pindah. sedang udah nggak kerja pak. Saya di Susah hutan. pindah tuh. Anak Segampang saya itu. nggak usah perlu sekolah, yang penting bisa baca tulis itu, udah belajar sama alam.
susah aja. Yang Susah, dampaknya kalau pindah ada apa-apa juga. nih masyarakat kecil langsung kena terus perusahaan collab apa segala macem, anjing, chaos. Mereka semua S2 juga sih om banyak kan. Iya, Tapi kalau maksud gua gini ya, kalau satu circle lu probation dulu dong, 6 bulan. Kita ya kerja probation dulu anjing. intinya kan ini satu kolam keruh nih. Iya. Lu mau sebersih apapun masuk mah. Iya. Keluar-keluar jadi Gue lupa. denger ada gue dengar lumpurnya. podcast Panji tuh dia bilang, wah nggak bisa lu nggak bisa ngapa-ngapain di dalam mah. Iya, nggak bisa Bau ngapa-ngapain. banget. Senior gua juga dulu ibaratnya wah nyeng udah jadi anggota DPRD mah. Ya mana nih dulu suaranya? Berubah semua udah. Disikat soalnya. Pilihannya Bisa. dua, lu mau ikut main apa dimusuhin? Dimusuhin. Mati lu masalahnya, lu di dalam mati juga. Masih ditendang nggak sih kalau nggak ikut? Iya, itu Tom Lambong yang masuk penjara. Kerja bener begitu. Kagak salah Kagak salah apa-apa. apa-apa anjing. Disuruh presiden impor gula, udah langsung aja tunjuk si A ini. Iya bener nih Pak Pres, iya, ya tangkep. Tangkep lah gimana orang disuruh anjing. Nggak jelas banget. Kalau nggak dikerjain makar dibilangnya. Gimana? Itu Isu aneh. bendera One Piece adalah sepanjang hidup gua ngomongin politik, gua paling benci banget kemarin tuh. Anjing. Bencinya bukan apa-apa Nur. Kita kan punya bahasa sendiri ya. Iya, iya. Kita mau ngata-ngatain nih ceritanya Iya, iya. misalkan, mau ngeritik. Biar nggak ketahuan kalau ngeritik. Iya. Jadi kita bisa tetap have fun gitu. Iya. Ngeritik dengan have fun. Dia ngacak-ngacak. Dilarang bendera makar lah, apalah lah anjing. Selagi nggak lebih tinggi daripada bendera merah putih mah ya udah gitu di undang-undang aman kok. Di partai Cooper orang lagi enak-enak nih One Piece. Iya. Ya lu nutup bendera One Piece. No, restoran One Piece. Anjing, ada lu di Senayan tuh depan kantor lu. Iya, anjing, lucu tuh goblok. kalau yang sama Ustadz Felix Goblok. ditegur satpamnya handphonenya casingnya One Piece. Lutfi. Ya anjing lucu banget lagi. Lutfi anjing. Udah lah. Udah nih biarin nih, ini masyarakat udah susah. Lu kasih Udah lah, mainan udah. Kasih mainan, biarin aja kenapa sih? Oh, ini mah udah mainan nggak dilarang. Mainan dilarang lu apa sih takut Hidup sama udah bendera makin susah. One Piece. Tapi gue demen tuh, kemarin si siapa Bayu Skak ngomong sama Prabowo, Pak atau One Piece nggak Pak? Oh itu aja pas Prabowo masih jadi menhan. Iya, ngomong tuh mantep gue bilang. Kurang 1 abad buat ngubah pola pikir orang-orang Jepang buat libur, buat ngambil cuti. Iya. Bisa. Di sini ngubah buat malas aja jadi kerja susah. Kurang 1 abad gak bisa. Beda, permasalahannya beda. Orang Jepang nggak usah rajin-rajin Iya, apa lu iya. malas hari nggak Nggak apa-apa bisa, nggak kok. bisa. Sampai tuh ada pekerjaan buat di Jepang tuh, gue lupa namanya. Pokoknya kalau diartiin dalam bahasa Indonesia adalah orang-orang salaryman yang duduk di jendela. Iya. Nah itu tuh orang-orang yang pensiun, yang sebenarnya udah pensiun, tapi nggak mau dipecat. Iya. Perusahaan nggak mau mecat karena sebagai sumbangsi terima kasih. Udah mengabdikan hidup di kantor itu gitu, di perusahaan itu. Akhirnya tuh ditaruh di outsider, bener-bener ditaruh di jendela. Kerjanya ngeliatin jendela dulu. Nggak ada Biaya jawab. hidup di sana kan tinggi, pajaknya juga tinggi. Iya. Jadi orang kerjanya gila-gilaan gitu. Iya. Kayak nggak usah ada libur loh bangsat biar gaji gua bisa nutupin gitu. Bahkan makanya lansia-lansia masih pada kerja. Ya karena mereka masih nanggung hidup Banyak. banyak Iya. gitu. Anaknya udah bodo amat kan. Punya anak juga pajaknya gede gitu ibaratnya. Gimana nggak krisis keturunan, keluarganya nggak punya waktu buat ngebra ini. Mau hamil aja nggak kepikiran. Wah buat makan susah bro. Apalagi mikirin punya anak. Tapi kalau lu punya anak kan kayak diperhatiin banget sama Jepang kan. Iya. Udah sekarang. Tapi yang konten punya anak orang Indo nikah sama orang Jepang. Mantap. Si Nagasari itu lucu. Begini enak ya ke puskesmasnya segala macam dapat sumbangan, dapat bantuan, diperhatiin. Dapat kupon Iya. 3 juta Iya. kuponnya. Dia diperhatiin orang demografinya turun, padahal anak Indo anjir. Siapa Cuman sih lahir di Jepang. Siapa sih itu? Lupa gue ada gue. bocil-bocil YouTuber anjing. Kalau ke Jepang tuh terus punya anak di Jepang mau gua sebenarnya hitungannya asal Rumah juga murah anjir. rumah iya. Ya elah bangsa ketemu setan Jepang ya udah Iya. baik. Bismillah ya udah. Ya terbengkalai kan murah banget gitu. Ya itu bahkan banyak orang-orang bule 2 beli. juta yen. Kayak dirupiahin cuman 300 juta udah bagus. Iya, Maksudnya bangunan masih layak kayak lu tinggal bersihin doang. Jadi dirapihin. Ya segede-gede gini nih masih ada yang 300 juta, 400 juta. Cuman masalah obake mah ya. Ya Orang kita elah. masih takut setan. Sereman setan sini. Gua setan apa pemerintah? Gue lebih takut pemerintah daripada setan, sumpah. Takut Intel anjing. Setan mah Sekarang Intel bukan bakso, cilok juga diintelin anjir. Udah masuk dunia agency ini. Makanya. tai banget. Tai banget dah.
Kemarin gue video kompilasi Intel, Iya. dagangnya macem-macem, ujung-ujungnya driver Gojek dia bawa orang satu ke kantor polisi aja. Lu udah masuk di agensi usai itu kok bisa anjir. Intel. Banget anjir. Di sekolahin Intel gua. komunikasi buat masuk agensi. Anjing, tolol banget. Belajar nge-pitch. Wah, gua harus pitching. Wah, tolol. Hai taibat begadang banget ini ya. Ini belum ada yang pakai narkoba ini kita biar. Anjing. Kata-kata kayaknya mah bullshit, ini mah kayaknya bullshit dah. Gua kayaknya salah dah anjing. Salah masuk agensi kayaknya nih gue nih. Ya kayak kemarin yang Brimob ditangkap katanya Brimob, gue nggak percaya itu Brimob sih. Kagak ada setelan Brimob. Ini kan napi, itu karena napi ya. Itu karena api ya. Nggak masalah napi, Brimob ya. tuh, Brimob bro badannya tuh bagus-bagus semua. Iya satu, maksudnya kan Dan itu udah pada tua. Kita juga nggak tahu yang ditangkap lah orang lu kagak dibuka. Iya. Hari H malam itu lu kagak dibukain. Identitasnya juga kagak dikasih Iya. lihat muka-muka aslinya. Bribda, bribdu anjing, bribdu. Mukanya tua-tua semua anjing. Nggak mungkin Brimob begini setelannya, badannya lah. Iya, badannya Badan Intel aja kelihatan gitu. Iya, kurang keker anjing. Ini postur aja, ya ilah ini yakin nih Brimob begini mau gue pukulin sih di jalan. Dipaksa percaya maksudnya. Dipaksa percaya iya. Yakin gue bukan napi. bukan Ya. Brimob itu. Ntar ya napinya ya udahlah, nih mau nggak keluarga gue dikasih gopek udah tuh. Udah, lu mah Udah saya hampir, remisi iya. nih 5 tahun. Nah, keluarga lu udah kasih lah gitu. Coba Sambo di mana sekarang? Nggak ada berita update. Sulit, negara ini udah banyak nggak bisa dipercaya, makanya rakyat udah jadi pada pinter. Takut didoxing cuman. Kalau vokal Iya. banget. Masalah ya korupsi mah dikit-dikit aja nggak apa-apa, tai banget. Awas di WhatsApp Kalau anjing. konten Miko aja yang ngebahas demografi. Gak naik sih Mik, ini kayaknya nih aneh viewer aneh ini. Kata gue. Sadoben ya? Iya di Shadowban. Anjing di Sadoben. Tapi teman-teman gua pada di Sadoben loh kemarin. Gak bisa ngupload story. Iya, beberapa postingan nggak bisa di. Nggak bisa ngupload story. Jadi keluar tanda seru merah gitu. Iya. Iya nggak upload sama Nggak gue upload. nge-repost. Gua juga nge-repost, nggak Kevin bisa. yang bikin tuh. Iya. Gue nge-repost nggak bisa. Tanda seru merah. Gue cobain jaringan gue nggak berubah. Di kantor ya udahlah mungkin ada permasalahan di kantor. Internet gue kadang ngaco di kantor. Pas di rumah, kok nggak bisa ke ini juga, nggak bisa Iya, nge-scan juga. Aneh nih. Ribet. Postingan Kevin sama si Luis itu. Ini gue juga ngerasa memang koneksi nih selama demo nih lemot banget. Ya kalau pas lagi di area demo sih gue paham lah, peer kan. Iya. Semua Iya. jaringan tuh apa namanya Kepake. kepake semua. Kan gue lagi di rumah. Sampai tadi kurir Shopee, bentar Pak, susah banget nih nge-scan sinyal. Iya. Dia sampai Aneh susah. banget, aneh. Aneh. Internet cepat buat apa? Buat pejabat lah. Ayo, pejabat lah, tunjangan komunikasi. Main ini, apa main judi. Ada yang selingkuh anjing pegangan tangan, tai banget. Meja-mejaan sebelahan. Yang bawa main Zuma, anjing. Zuma Mobile anjing. Zuma Mobile lu geser doang bang. Saya tadinya di komputer Windows 98 lu geser. Jadi ke HP main kodok anjing. Bong anjing. Handphone lu Samsung Note Ultra misalkan. Flip Z anjing, Flip dia main Z. pakai Flip Z anjir, mainnya Zuma. Dari sekian banyak game mantep-mantep, AOK, Mobile Legends kok Zuma gitu. Nggak ada habis-habisnya itu mah. Ya udah nggak kelar-kelar dah pokoknya dah. Sampai ntar mungkin ketemu Eno, ketemu Lim juga sama nih enggak. Iya kali ya. Bahas negara pasti ada aja. Gua rasa mereka juga kena. Iya sama. Mereka kesel juga. Siapa coba ketemuin orang yang nggak merasa ada imbasnya siapa? Nggak ada. Pokoknya kaget tuh gue teman-teman gue yang cosplayer, yang tadinya tuh diem-diem aja ngomonginnya komifuro, gambar apa. Sekarang semuanya wah anjing ya, wah anjing, wah. Ini sih udah nggak beres nih. Kalau sampai teman-teman gue yang bisa beli Gundam dan beli figur Toto marah-marah sih udah nggak bisa lah. Lu kemarin Medi Renaldi bahas demo sih udah banyak yang nggak bener anjing. Nggak beres sih anjing. Kevin ngepost dah. Iya Kevin ngepost DPR sudah aneh. Udah aneh. Ini negara ada yang salah kalau orang-orang macam Kevin Anggara Yang begini. cuek banget nih. Yang cuek tuh, yang cuek. Atau udah Ya. pek. Ah. Nggak bisa sih. Ini ngaco udah. Jadi kalau netral lu masih netral lu mati aja lah netral lah ngapain. Karena lu target anjing. market pemerintah, gue bilang. Kalau lu menganggap ini baik-baik saya, lu target market pemerintah. Emang lu udah lu jangan netral, lu harus marah. Lu udah saatnya lu marah menurut gua. Karena orang-orang yang cuek, yang bener-bener tai lah apaan sih. Udah nge-repost sih. Masa lu nggak ikut anjing? Ya lu ikut lah. Bukan dibilang FOMO ya karena macet nih, segala karena macem. ada yang salah anjir. Ya kalau lu macet dan lu masih bisa bekerja tapi lu masih bisa disuarakan aspirasi lu, ya lu terima aja udah. gitu. Ya, gila. Nah, itu aja lah gaya lah. Iya. Ini podcaster pemerintah ya. Ekstrim. Marah-marah. Marah-marah sama government anjing. Lah. Tapi tak waktunya benar. Ini kita bikin podcastnya 28-29. Iya. Konteksnya adalah 30. 30. Konteksnya adalah ini masih masa-masa marah-marah. Ya.
Ya, Thank you Mik. Ya, thank you Yon. Thank you. thank you, Nur. mantap. Mantap nih obrolannya. Sudah Mudah-mudahan lama. dapat manfaat ya. Ya, walaupun ya isinya cuman yeping-yeping. Yeping aja sebenarnya mah. Ya ini bukan Orang memang nongkrong aja. obrolan Iya. warung kopi anjay. Tapi ngormas, obrolan masyarakat. Masyarakat. Obrolan Iya. ormas ya. Nah, kita akan bertemu lagi di Iya. Ngormas berikutnya ya. Dah, sehat-sehat.